30 tahun yang lalu monster tak terhitung jumlahnya muncul dari portal yang menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan murni. Namun saat ini sebuah botol minuman keras dilemparkan ke tanah saat seseorang mengeluh tentang portal sialan lainnya. Orang yang sama yang membuang botol itu menendang pagar besi dan mengoceh bahwa pemburu dan portal bisa pergi ke neraka karena dia tidak peduli lagi dengan dunia yang kotor dan menyedihkan ini. Pria dengan wajah memar dan air mata mengalir dalam campuran. Kemarahan dan kesedihan ini berteriak mempertanyakan apa yang dia lakukan hingga layak menderita seperti itu. Dia dihentikan oleh seorang penjaga yang memperingatkannya untuk turun dari pagar karena berbahaya, tetapi pria itu hanya berteriak balik menanyakan mengapa dia harus mendengarkan dan apakah dia bahkan tidak memiliki hak untuk mati jika dia mau. Sementara para penjaga mencoba menenangkannya dan membujuknya untuk turun. Itu tidak berguna. Dia bersikeras agar mereka meninggalkannya sendirian sambil berteriak bahwa mereka tidak mungkin memahami rasa sakitnya setelah semua yang dia lalui. 3 jam sebelumnya di sebuah gedung besar milik Guild Bichin, pemuda yang sama sedang berteriak mempertanyakan apakah dia benar-benar telah dipecat. Dia menuntut untuk tahu apakah mereka sadar betapa dia mendedikasikan dirinya untuk Guild. Di depannya seorang pria yang duduk di belakang meja bertanya apa yang sebenarnya telah dia capai untuk Guild. Dia praktis tidak lebih dari seekor keledai pengangkut yang disewa 7 tahun lalu karena terlihat rajin, tetapi selama itu dia belum mencapai apapun, belum melampaui peringkat D dan sekarang dia pincang serta cacat. Protagonis kita mencoba berargumen tetapi pemimpin Guild dengan dingin menyuruhnya berhenti mencoba dan pergi saja sambil meyakinkannya bahwa kompensasi akan dihitung. Namun protagonis memprotes dengan mengatakan dia bisa menemukan cara untuk menyembuhkan kakinya yang cedera dan terus bekerja. Diskusi tersebut diinterupsi oleh seorang pria berotot dengan rambut pirang dan tato yang mengejeknya, bertanya apakah dia benar-benar tidak mengerti. Bahasa yang jelas, menunjukkan bahwa bos sudah memberitahunya bahwa dia dipecat. Protagonis mengenali pria itu adalah Lee Yongjin dan menuntut untuk tahu bagaimana dia bisa memperlakukan seniornya seperti ini. Tetapi Yongjin mengejeknya, bertanya mengapa dia bertingkah seperti orang tua dan menyebutnya menyedihkan. Jin menyarankannya untuk mengambil paket pesangon sialan itu dan membelikan dirinya makanan ringan seperti pemburu peringkat D yang menyedihkan. Akhirnya dia memanggil protagonis dengan nama Lee Taijun. Dengan marah Lee Taijun mencengkeram kaos dalam Yongjin, menuduhnya sebagai alasan kakinya cedera karena kecerobohan Yongjin saat serangan. Yongjin hanya mengejek dan bertanya kapan Taijun pernah meminta untuk diselamatkan. Dia menyatakan bahwa Taijun hanyalah keledai pengangkut dan tidak punya urusan berada di garis depan. Dia menyalahkan Taijun karena tidak tahu diri dan dengan sinis mempertanyakan bagaimana pecundang sepertinya bisa memiliki kemampuan peringkat S. Merujuk pada keahlian Taijun yaitu Explosive Growth, dia mengejeknya sebagai lelucon buruk. Menunjukkan bahwa lempeng pertumbuhan Lee Taijun pasti tersegel, tidak tahan dengan penghinaan itu, Taijun mengepalkan tinjunya dan mencoba memukul Yongjin tetapi serangannya dengan mudah diblokir oleh penghalang kecil yang terbentuk di sekitar tangan Yongjin. Yongjin memperingatkan Taijun untuk tetap di tempatnya sebelum melayangkan pukulan langsung ke perutnya, menyebabkan Taijun meludah dan jatuh ke tanah. Sambil mencengkeram kerah Taijun, Yongjin mengatakan dia bosan dengan Taijun yang bertingkah sok unggul hanya karena dia memulai beberapa tahun lebih awal dan mengatakan ini adalah kesempatan sempurna untuk melihat seberapa tangguh Taijun sebenarnya. Yongjin mulai memukul wajahnya berulang kali. Di latar belakang pemimpin Guild menuduh Taijun atas beberapa kejahatan. Peringkat D yang menantang peringkat C, tidak menghormati atasannya, dan yang terburuk dari semuanya kejahatan menjadi Lee Taijun. Yongjin menjatuhkan Taijun yang babak belur ke tanah, membiarkannya terkapar. Amplop berisi won jatuh di sampingnya saat pemimpin berterima kasih kepada Taijun karena telah mengemudikan pantatnya selama bertahun-tahun tetapi memberitahunya bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Taijun hanya bisa menangis saat adegan beralih ke malam hari. Sekarang protagonis kita keluar dari toko kecil setelah membeli minuman dan menuju ke jembatan dari awal cerita. Dia menyesap minumannya, berkomentar tentang rasa minuman yang enak, dan kemudian memegang amplop itu dengan pahit mempertanyakan bagaimana setelah 7 tahun lamanya bekerja, yang dia miliki hanyalah seikat uang yang sangat sedikit. Merasa tidak ada lagi yang bisa dipertahankan di dunia ini, dia memanjat pagar. Namun segera setelah dia melakukannya, sebuah jendela sistem muncul memperingatkan bahwa nyawanya dalam bahaya dan memintanya untuk mundur. Taijun mengejek, mengeluh bahwa baru sekarang sistem sialan itu peduli padanya. Dia bertanya dengan sinis kepada jendela status terkutuk itu, apakah ia tahu seberapa besar penderitaannya dalam 7 tahun terakhir. Dia memukul jendela itu, menyalahkan segalanya pada kemampuan tidak berguna yang dia terima. Dia terus memukulnya, meratapi bahwa kemampuan itu tidak meningkatkan statistiknya sama sekali. Sebagai respons atas agresinya, jendela status memberitahunya bahwa ia akan mogok kerja. Lee Taijun tertawa terbahak-bahak mengejek sistem tersebut dan menyuruhnya silakan saja karena ia memang tidak berguna. Dia memerintahkannya untuk menghilang dan melemparkan botol ke arahnya hingga memecahkan kaca. Taijun mulai merenungi masa lalunya, berteriak bahwa jika sistem menjelaskan kemampuan itu dengan benar sejak awal semua ini tidak akan terjadi. Dia berteriak ke malam hari memohon kepada Tuhan untuk mendengarnya agar mimpi buruk ini tidak terjadi dan dia tidak memiliki kehidupan yang menyedihkan. Jendela status mulai mengalami gangguan, berkedip dengan distorsi visual sebelum akhirnya memberitahu Taijun bahwa keluhannya telah diterima. Kita kembali ke masa sekarang,
Taijun berdebat dengan pihak berwenang yang mendesaknya untuk menjauh dari tepi jembatan. Tetapi saat dia berteriak bahwa mereka tidak memahami penderitaannya, dia terpeleset dan jatuh, menatap ke arah para penjaga saat dia terjun. Dia bertanya-tanya apakah ini benar-benar akhir dari segalanya. Mengejutkannya, dia merasa ini hampir menenangkan. Berpikir mungkin ini yang terbaik karena tidak ada gunanya hidup di dunia yang kejam ini. Tetapi saat dia jatuh, jendela status muncul kembali memberitahunya bahwa administrator telah menerima teluhannya dan dia akan dipindahkan sementara ke server administrator. Bingung, Taijun melirik ke bawah melihat gelombang energi besar menyelimutinya. Beberapa jendela muncul mengumumkan pembaruan pada sistem status. Akhirnya jendela status berubah menjadi emas memberitahunya bahwa pembaruan telah selesai. Tiba-tiba Li Taijun bangun karena sinar matahari di wajahnya dan suara kicauan burung. Dia memegang kepalanya sambil mengeluh tentang rasa sakitnya dan bertanya-tanya omong kosong macam apa yang dia alami karena minum sendirian seperti orang bodoh malam sebelumnya. Dia berjanji pada dirinya sendiri jika dia minum lagi dia akan meniru anjing sebagai hukuman. Tetapi dalam ingatan yang tiba-tiba muncul, dia mempertanyakan apakah dia benar-benar jatuh semalam dan ingat melihat sesuatu tentang pembaruan jendela status. Namun dia menepis gagasan itu, berpikir itu hanya imajinasinya yang liar. Bagaimanapun juga dia sekarang adalah pria pengangguran yang memikirkan apa yang akan dia lakukan untuk mencari nafkah. Dia bertanya-tanya apakah dia harus melakukan pekerjaan kasar mengingat bergabung dengan guild lain sebagai pemburu akan hampir mustahil untuk sementara waktu. Saat dia merenungkan pilihannya, dia diinterupsi oleh hologram kecil seorang gadis berambut pirang dengan telinga runcing yang bertanya apakah dia puas dengan pembaruan jendela status terbaru. Tentu saja Taijun terkejut dengan kemunculan tiba-tiba itu, tersandung ke belakang dan berteriak menanyakan siapa dia. Dengan sikap acuh tak acuh, dia memperkenalkan dirinya sebagai Mary dari Departemen Manajemen Jendela Status. Taijun mempertanyakan apakah semua ini nyata. Menanyakan apakah yang terjadi semalam bukan sekadar mimpi, Mary dengan cepat mengonfirmasi bahwa itu memang nyata. Dia memberitahunya bahwa mereka meninjau keluhannya tentang explosive growth dan menemukan setelah penyelidikan bahwa jendela statusnya sudah kedaluarsa yang menyebabkannya tidak berfungsi. Wahyu ini membuat Li Taijun terpana dan tawa ringan di akhir pernyataan Mary tidak membantu. Dia ingin tahu bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Mary menjelaskan bahwa dia tidak bisa mengungkapkan alasannya demi tujuan keamanan tetapi meyakinkannya bahwa masalah tersebut telah diselesaikan. Jendela statusnya sekarang berfungsi penuh dan dia akan mulai berevolusi sebagaimana mestinya. Namun alih-alih merasa lega, Jun malah menjadi murka. Dia berbalik ke arahnya berteriak bahwa semua usahanya sia-sia. Setiap kerja keras dan pelatihan selama bertahun-tahun telah terbuang percuma karena jendela status yang tidak berfungsi. Terkejut, Mary mencoba menenangkannya saat Taijun mencengkeram pundaknya dengan wajah yang berkerut karena marah. Dia bertanya apakah dia ingin mati atas apa yang telah dia lakukan. Menuntut untuk tahu bagaimana dia berencana memberi kompensasi atas 7 tahun yang hilang. Ketakutan Mary memohon padanya untuk tenang dan meyakinkannya bahwa dia telah memulihkan semua atribut yang seharusnya dia miliki dan bahkan menyembuhkan cederanya. Taijun melepaskannya dan memeriksa kakinya. Menggerak-gerakannya dia menyadari bahwa dia tidak lagi merasakan sakit. Merasa takjub karena kakinya dalam kondisi sempurna. Dia bertanya bagaimana dia melakukannya. Mary menawarkan untuk menjelaskan tetapi pertama-tama menyebutkan bahwa agar explosive growth aktif diperlukan pemicu khusus. Dia mulai mengusulkan tantangan kepadanya. Adegan beralih ke tengah kota di mana energi hijau berputar-putar di langit. Dari situ tentakel muncul diikuti oleh makhluk besar yang menyemburkan asam. Pemandangan itu menyebabkan kerumunan orang berteriak dengan orang-orang memanggil tim penahanan. Makhluk yang menyerupai beholder dengan banyak wajah turun ke tanah di tengah kerumunan yang panik. Li Taijun berseru tidak percaya mempertanyakan apakah Mary serius mengirimnya ke kematiannya. Bersikeras dia tidak punya peluang melawan monster seperti itu, tetapi Mary menyemangatinya menyatakan keyakinannya pada kemampuannya dan menenangkannya dengan santai bahwa paling buruk dia hanya akan mati. Sementara Mary mengacungkan jempol kepadanya, Taijun menatap makhluk itu yang terbuka seperti bunga mengeluarkan spora beracun. Makhluk seperti itu biasanya membutuhkan setidaknya pemburu peringkat B dan bahkan tim penahanan yang berpengalaman akan kesulitan melawannya. Taijun dengan ragu bertanya apakah mengalahkan monster itu benar-benar akan mengaktifkan explosive growth seperti yang diklaim Mary. Dia mengonfirmasi dengan percaya diri. Masih bimbang dia berdebat apakah akan mempercayainya. Kemunculannya yang tiba-tiba dan saran yang tidak masuk akal membuatnya ragu. Dia menyimpulkan bahwa hidupnya sudah menjadi rangkaian kejadian sial dan melarikan diri tidak akan mengubah apapun. Dengan tidak ada ruginya dia memutuskan untuk menghadapinya secara langsung meskipun ragu. Dia mulai berlari ke arah makhluk itu melewati tentara yang mencoba menghentikannya, memperingatkannya akan bahaya. Tepat saat dia mendekat makhluk itu menyemprotkan asam ke lengannya, Taijun membalas. Memberikan tendangan langsung yang menghancurkan salah satu pelengkap makhluk itu. Seketika muncul notifikasi misi. Langkah kecil ke depan telah selesai. Kemampuan, Fearless Experience, aktif bersamaan dengan Explosive Growth. Li Taijun yang terkejut mempertanyakan bagaimana satu pukulan bisa merusak makhluk kaliber itu. Saat dia bertanya-tanya tentang jendela baru yang muncul di depannya, notifikasi lain muncul menyatakan bahwa statistiknya meningkat secara signifikan. Kita melihat jendela statusnya masih peringkat D.
Di belakangnya Mary bertanya bagaimana rasanya menggunakan Explosive Growth untuk pertama kalinya. Taijun dengan lemas hanya bisa mengatakan bahwa itu sangat kuat secara tidak masuk akal. Mary memperingatkannya. Untuk tidak merayakannya dulu, dia menjelaskan bahwa potensi sebenarnya dari kemampuan itu baru saja dimulai dan untuk membukanya dia harus mengalahkan semua monster. Saat dia berbicara Taijun menerjang spora lain membunuhnya dalam satu pukulan. Sekali lagi, Explosive Growth aktif meningkatkan atributnya lebih jauh. Dia takjub melihat bagaimana setiap pembunuhan memperkuatnya secara signifikan, memicu kegembiraannya untuk menjatuhkan lebih banyak lagi. Dia dengan cepat membasmi 5 spora. Yang tersisa mendapatkan lebih banyak kekuatan, akhirnya dia melompat ke arah spora beracun berpikir bahwa dengan kecepatan ini dia bisa mencapai status peringkat B dalam seminggu bahkan mungkin melampaui peringkat A. Dengan seringai dia menerjang mulut spora sambil menyiapkan pukulan. Adegan berpindah ke pemandangan kota yang dipulihkan. Di mana tentara membersihkan sisa-sisa makhluk tersebut, penonton berkumpul berspekulasi apakah tim penahanan telah tiba. Di antara kerumunan itu ada Yongjin yang mengeluh karena melewatkan aksi tersebut. Salah satu temannya menunjuk ke arah Li Taijun yang sedang mengais sisa-sisa makhluk itu. Mereka bertanya-tanya mengapa pecundang sepertinya ada di sana dan berspekulasi apakah dia telah memakan sesuatu yang aneh melihat ekspresi wajahnya yang anehnya sombong. Yongjin mendekat bersama. Kelompoknya memanggil Li Taijun dan Mary. Yongjin mengejek Taijun bertanya apakah dia tidak mengerti isyarat yang mereka berikan sebelumnya. Dia menyebutnya menyedihkan dan menyatakan bahwa dia tidak akan pernah menjadi lebih dari seorang pecundang. Taijun bertanya-tanya dalam hati apakah mereka di sini untuk berburu juga. Sebuah jendela status muncul di depan. Taijun memicu senyum licik dengan sarkasme yang berat. Dia berkomentar tentang bagaimana kakinya yang terluka menghambatnya. Secara ironis berterima kasih kepada Yongjin atas kebaikan mereka. Sebelum situasi memanas, seorang tentara dari tim penahanan menginterupsi berterima kasih kepada Taijun atas bantuannya dan mengakui bahwa situasi akan jauh lebih berbahaya tanpanya. Senyum Taijun berubah menjadi hampir psikotik saat dia merenungkan bagaimana segalanya berjalan sesuai keinginannya. Memutuskan untuk memanfaatkan momen itu, dia dengan rendah hati mengatakan kepada tentara bahwa itu bukan apa-apa dan hanya tugasnya sebagai pemburu. Ini membuat Yongjin dan kelompoknya tampak kesal dan bingung. Tentara itu terus memuji Taijun mengagumi kemampuannya menangani begitu banyak spora sekaligus. Dia diinterupsi oleh Yongjin yang dengan tidak percaya bertanya apakah dia mengatakan Li Taijun mengalahkan seluruh monster sendirian. Dia mengonfirmasi sambil mempertanyakan apakah ada masalah. Yongjin yang masih tidak percaya hampir tidak punya waktu untuk memproses ini saat Taijun dengan acuh tak acuh memberitahunya untuk tidak merepotkan pejabat publik. Mencengkeram Yongjin dan kelompoknya, Taijun menyeret mereka pergi berjanji untuk menjelaskan semuanya nanti. Kita pindah ke sebuah adegan di mana para karakter berada di dalam sebuah gedung kecil yang sedang dibangun. Pria pirang itu mengejek protagonis menuntut untuk tahu apakah dia benar-benar mengalahkan makhluk itu sendirian. Dia terus mengejek menunjukkan bahwa protagonis hanyalah peringkat dan mempertanyakan apakah dia benar-benar percaya. Pencapaian seperti itu mungkin dilakukan dan memerintahkannya untuk menjawab. Protagonis tetap dia mengingat momen sebelumnya ketika jendela status memberitahunya bahwa dia telah bertemu dengan beberapa petualang yang sangat tidak sopan. Jika itu memberinya misi untuk memberi mereka pelajaran sebagai ganti kemampuan peringkat A, ingatan ini membuatnya menyeringai seperti psikopat sebelumnya saat dia memikirkan kesempatan untuk mendapatkan kemampuannya hanya dengan memukuli para idiot ini. Baginya itu seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Di masa sekarang protagonis tiba-tiba berlutut di lantai membuat Mary terlihat seperti orang bodoh. Namun Li Taijun meminta maaf dan bertanya apakah mereka tidak keberatan jika dia memberi mereka pukulan. Mereka menatapnya dengan bingung sementara Taijun dengan santai menjelaskan bahwa mereka mungkin bingung tetapi karena dia baru dalam hal semacam ini dia tidak terlalu pandai memperhalus kata-katanya. Dia bertanya untuk terakhir kalinya apakah mereka keberatan diberi pelajaran. Kelompok Yongjin sangat marah. Salah satu dari mereka pria botak besar melangkah maju dan mempertanyakan apakah Taijun sudah gila karena kepanasan atau apakah ini semacam lelucon. Dia menyuruh Taijun berhenti mengoceh omong kosong dan mengingatkannya bahwa di dunia ini orang yang melakukan kejahatan harus dihukum. Dia menekankan pernyataan ini dengan memukul kepala Taijun mencoba menekannya ke bawah. Protagonis dengan tenang bertanya apakah dia serius dengan apa yang baru saja dia katakan. Kemudian dia mengumumkan bahwa karena si pria botak berpikir seperti itu, dia ingin menghukumnya dan dia harus menerimanya sebagaimana layaknya. Si pria botak mulai mempertanyakan pernyataan Taijun tetapi sebelum dia bisa berbicara sepenuhnya Taijun melayangkan pukulan tepat ke wajahnya. Dampaknya begitu menghancurkan sehingga secara metaforis restart sistem Windows-nya membiarkan pria itu terkapar di tanah. Sisa kelompok itu tertegun mempertanyakan apakah mereka melihat sesuatu dengan benar karena si pria botak pingsan sendirian. Saat mereka masih terkejut Taijun menyuruh mereka menyerangnya satu persatu karena mereka berani mengintimidasi atasan. Dia ingin melihat apakah mereka bisa menahan bahkan 1 sentilan di dahi. Kelompok itu menganggapnya berhalusinasi dengan percaya mereka akan kalah oleh serangan konyol seperti itu. Mereka mempertanyakan mengapa dia tanpa begitu percaya diri bertanya apakah dia belum cukup menerima pukulan. Saat mereka mendekati Taijun yang sedang menyiapkan sentilan, dia melakukannya dengan kekuatan sedemikian rupa ke kepala si pria botak hingga wajahnya berubah bentuk dan hidungnya menyemprotkan darah seperti saus tomat. Li Taijun secara sistematis menjatuhkan sisa kelompok itu dengan 1 sentilan dalam.
Satu waktu, menghancurkan perisai, melucuti senjata, dan membuat pingsan beberapa anggota. Pada akhirnya hanya Yongjin yang tersisa berdiri, marah dan bingung bertanya apakah ini semacam lelucon bahwa timnya bisa kalah oleh serangan seperti itu. Taijun menjawab bahwa itu bukan lelucon, dia memanggil Yongjin dengan namanya, matanya bersinar merah dan bertanya apakah menurutnya ini masih lucu. Yongjin tampak sangat linglung dan Taijun menjelaskan bahwa meskipun dia mungkin membiarkan yang lain pergi, Yongjin secara khusus tidak akan lolos. Dia menyatakan bahwa sekadar sentilan di dai tidak cukup untuk orang seperti dia dan menyarankannya untuk bersiap-siap. Yongjin yang sekarang murka menyatakan bahwa dia akan membunuh Taijun. Dia memunculkan duri es dan mengejek Taijun menyatakan bahwa sepertinya dia telah membuka semacam kemampuan fisik tetapi memperingatkannya untuk tidak sombong atas satu kemampuan saja. Taijun yang tidak terpengaruh menatapnya dan dengan santai bertanya kapan dia mempelajari kemampuan rudal es. Tepat pada saat itu, jendela status muncul mengumumkan bahwa Li Taijun telah mendapatkan kemampuan baru. Taijun menyeringai dan berterima kasih kepada jendela status atas ketepatan waktunya. Mengangkat tangannya ke langit dia memunculkan bola api besar dalam tampilan kekuatan gaya Dragon Ball. Taijun menyeringai pada Yongjin memberitahunya bahwa dia juga punya kemampuan baru dan tidak sabar untuk mengujinya. Ini bukan bola api biasa. Ini adalah bola api peringkat A yang jauh lebih kuat daripada bola api standar dan mampu mengurangi efek penyembuhan saat terkena benturan. Taijun bertanya pada Yongjin apa pendapatnya tentang itu saat pria pirang itu menatap dengan tidak percaya. Duri esnya meleleh di bawah panas bola api yang intens dan dia bertanya-tanya apakah itu benar-benar bola api. Taijun mengakui bahwa dia baru saja mempelajari kemampuan itu dan tidak yakin apakah dia bisa mengendalikan kekuatannya sepenuhnya. Dengan nada mengejek menyarankan Yongjin untuk berhati-hati sebelum meluncurkannya ke arahnya. Yongjin mulai dilahap oleh bola api besar yang menyala-nyala. Pikirannya kewalahan oleh betapa panasnya itu secara tak tertahankan. Pada akhirnya sebuah ledakan besar mengguncang area tersebut menciptakan retakan di gedung dan membiarkan Yongjin terkapar di tanah. Tubuhnya kering kerontang, pakaiannya hangus, dan rambutnya terbelah dua serta terbakar sampai garing. Pria pirang yang nyaris tidak sadar itu bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi dan bagaimana dia masih hidup. Protagonis kita mengejeknya karena mengompol, menambahkan bahwa bahkan dalam keputusasaan dia tidak boleh pingsan ke tanah dengan cara yang menyedihkan. Taijun berjalan lebih dekat dan memperingatkannya untuk berhenti menindas anggota guild, menginstruksikannya untuk bersikap baik mulai sekarang. Yongjin meminta maaf sebesar-besarnya mengakui bahwa dia mengerti. Dia memanggil Taijun senior dan berjanji tidak akan pernah merundung siapapun lagi. Namun protagonis kita menyeringai dan mengingatkannya bahwa masih ada satu sentilan lagi yang harus diberikan. Mendekatkan tangannya ke dahi pria pirang itu dia tersenyum nakal siap untuk menyelesaikan apa yang dia mulai. Mary menatap protagonis kita yang terkapar di dekat tempat tidur dan menyuruhnya bangun mengatakan sudah waktunya baginya untuk menuju ke Dumyeon. Dia menjelaskan bahwa setelah menggunakan terlalu banyak kekuatan dia pingsan karena kelelahan dan tetap tidak bergerak selama 3 hari. Dia bertanya-tanya keras-keras apakah dia akan mampu mengatasi krisis ini memecahkan dinding keempat dan menatap kita sementara Li Taijun menyuruhnya diam. Dia mengerang karena kesakitan, demam, dan bertanya apakah dia bisa diam saja. Mary menyadari dia akhirnya bangun dan dia menjelaskan bahwa dia mendorong mananya hingga batas maksimal yang terjadi jika dia gegabah. Dia terlalu bersemangat menjadi kuat begitu cepat tetapi sekarang dia perlu fokus meningkatkan mananya. Mary bertanya, apakah dia benar-benar membutuhkannya mengingat pertumbuhannya yang luar biasa sejauh ini? Dia mengonfirmasi justru karena pertumbuhan itulah dia perlu meningkatkan mana. Semua statistiknya telah meningkat kecuali mananya dan jika dia terus berburu tanpa mengatasi ini dia akan pingsan lagi. Dia juga menunjukkan bahwa kemampuan bola apinya menghabiskan mana 2 kali lebih banyak jadi dalam hal apapun dia harus meningkatkan mananya. Mary mengangguk mengatakan dia mengerti dan bertanya apakah ada cara untuk meningkatkan mana saja. Dia menjawab bahwa ada tempat yang sempurna untuk itu tepat saat jendela status muncul memberitahunya bahwa tersisa 8 jam 30 menit hingga pemulihannya. Kita melompat ke hari berikutnya di mana sebuah menara besar yang mencapai langit. Terlihat namanya adalah Training Tower. Taijun mendekatinya bersama Mary yang bertanya menara raksasa apa itu. Dia menjelaskan bahwa itu adalah tempat terbaik untuk melatih mana dengan cepat dan itu adalah dungan pemula. Dia tampak bingung dan bertanya mengapa jika tempat itu begitu terkenal dan efektif mereka adalah satu-satunya di sana. Dia menjelaskan bahwa dulu itu adalah tempat yang populer tetapi sudah ketinggalan zaman saat ini. Saat mereka berbicara seorang pria tua mendekat memanggil neneknya bertanya apakah dia benar-benar telah kembali. Ini membuat protagonis kita bingung yang bertanya-tanya apa yang terjadi dengannya. Taijun mendekat dan menyatakan bahwa dia ingin melakukan misi pelatihan menara tetapi pria tua itu bergumam dan mengatakan sesuatu tentang tidak makan makanan cepat saji yang ditujukan kepada neneknya. Protagonis kita mengklarifikasi bahwa dia ingin melakukan misi dan tidak meminta makanan cepat saji. Pria tua itu bertanya apakah dia benar-benar di sana untuk menantang misi menara kemudian menyuruhnya mengikutinya menawarkan untuk memandu mereka melewati menara. Mary berkomentar dengan gugup tentang betapa gelisahnya hal ini membuatnya tetapi Li Taijun meyakinkannya bahwa dia sudah siap. Pria tua itu mulai menjelaskan tentang menara tersebut tetapi diinterupsi oleh protagonis kita yang menjelaskan bahwa menara tersebut dibagi menjadi 10 tahap dan setelah menyelesaikan semuanya misinya akan selesai.
Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa tahap pertama melibatkan mengalahkan sekelompok goblin. Pria tua itu mengonfirmasinya dan Mary berkomentar bahwa Taijun tampaknya tahu banyak tentang menara tersebut. Taijun menjawab bahwa tidak ada yang tahu strategi menara lebih baik darinya karena dia tidak bisa berpartisipasi secara fisik dalam ekspedisi tetapi mempelajarinya secara ekstensif di YouTube dan menghafal semua strategi yang dia lihat. Dia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa Dungan pemula akan menjadi hal yang sangat mudah baginya. Mary mengucapkan selamat kepadanya dan cerita mencatat bahwa Li Taijun memang pembelajar teori yang hebat. Pria tua itu bertanya apa yang dia katakan tetapi Taijun mengabaikannya berpura-pura bahwa dia hanya berbicara pada dirinya sendiri. Tidak lama kemudian mereka menemukan diri mereka di dalam menara di mana pria tua itu menyuruh mereka untuk memulai tes pertama. Memukul tanah dengan tongkatnya dan memanggil monster. Mary berkomentar bahwa 10 goblin seharusnya tidak ada apa-apanya bagi Taijun. 3 goblin kecil mendekat namun di belakang mereka sekelompok raksasa ogre muncul. Taijun yang bingung bertanya-tanya apakah ini musim pembesaran otot. Dia mencoba bertanya kepada pria tua itu mengapa goblin tersebut terlihat seperti ogre. Tetapi pria tua itu hanya menggumamkan sesuatu tentang sup kimchi. Dengan frustrasi Taijun memanggil pria tua itu pikun. Tanpa penundaan sekelompok besar ogre menyerbu ke arah mereka. Mary bertanya pada Li Taijun apa yang akan dia lakukan terhadap monster yang mendekat. Sambil mengepalkan tinjunya Taijun mengumpulkan sihir bola apinya dan melemparkannya ke arah kelompok itu membakar mereka sambil berteriak bahwa dia akan menghancurkan mereka. Saat dia merayakan melihat monster-monster itu terbakar, Mary memperingatkannya bahwa masih ada musuh yang tersisa dan menyuruhnya berhati-hati. Seorang ogre menyelinap di belakangnya dan sudah terlambat baginya untuk membela diri saat ia melancarkan pukulan langsung. Untungnya dia memblokirnya dan membalas dengan menggunakan tongkat sebagai pengungkit meluncurkan dirinya ke udara dan mendaratkan tendangan langsung ke wajah ogre tersebut sambil menantangnya untuk menunjukkan apa yang dia punya. Hanya dengan satu tendangan ogre itu pingsan. Jendela status muncul memberitahunya bahwa tahap pertama telah diselesaikan dengan sempurna dan berkat explosive growth, pengalamannya meningkat secara signifikan. Pria tua itu tertawa dan mengucapkan selamat kepada Taijun karena telah menyelesaikan lantai pertama dengan begitu cepat, berkomentar bahwa itu tampak terlalu mudah. Taijun yang mencoba menenang amarahnya mengatakan itu tidak mudah sama sekali dan jauh lebih sulit dari yang diharapkan. Pria tua itu mengabaikannya dan menginstruksikan mereka untuk lanjut ke tahap berikutnya. Semakin membuat Taijun marah yang merasakan keinginan kuat untuk menyerang pria tua itu. Dari titik itu protagonis kita menjelaskan bahwa Dungan itu benar-benar berbeda dari apa yang dia antisipasi dengan monster yang jauh lebih kuat dari biasanya, jumlah yang berlebihan, dan tingkat kesulitan fisik serta mental yang sangat tinggi. Dia akhirnya mengerti mengapa tidak ada yang datang ke sini lagi. Bukan karena mereka hampir mati di awal tetapi karena tempat ini benar-benar mustahil untuk diselesaikan oleh pemula. Itu adalah neraka itu sendiri. Kita melihat protagonis kita melalui berbagai tahap pengujian dan pada akhirnya saat dia berteriak memohon ampun, Mary memanggilnya. Dia berurut di tahap akhir menara menghadapi makhluk besar di depannya. Bos terakhir berdiri seekor anjing berkepala 3 yang besar dengan rantai emas di lehernya dan bulu kemerahan ini adalah Hellhound level 90 peringkat S. Protagonis kita teringat kembali ke hutan di mana dia pernah menganggap Hellhound hanyalah anjing galak. Tetapi ini berada di level yang sama sekali berbeda dari apapun yang pernah dia temui sebelumnya. Dia bergumam bahwa mereka harus menyerah saja pada hadiahnya. Mengakui dia tidak bisa mengalahkan benda ini meskipun dia mati dan hidup kembali. Lebih buruk lagi dia kehabisan mana. Namun sebuah misi tersembunyi tiba-tiba muncul menginstruksikannya untuk menyembuhkan NPC yang pikun. Dijelaskan bahwa NPC tersebut menyebabkan kekacauan di Dungeon dan memulihkan kesehatannya akan membuat Dungeon kembali terkendali. Protagonis kita bertanya-tanya bagaimana dia tidak memikirkan hal ini lebih awal dan ingat bahwa seluruh menara dibangun menggunakan mana pria tua itu. Karena pria tua itu tidak bisa mengendalikan mananya sendiri, monster-monster itu merajalela. Jika dia bisa memulihkan pria tua itu ke kondisi normal, dia bisa menyelesaikan Dungeon. Mary bertanya apakah dia sudah punya rencana dan dia mengonfirmasi bahwa dia punya meskipun dia tidak yakin itu akan berhasil. Dia mulai berlari ke arah pria tua itu sambil mengingat sesuatu yang pernah dia dengar sebelumnya. Ketika seorang penyihir kuat kehilangan kendali atas mana mereka akan kehilangan akal sehat karena kelebihan energi sihir. Pada saat itu mereka nyaris tidak bisa berpikir. Pikiran pria tua itu seperti tumpukan benang mana yang kusut. Protagonis kita bergegas ke belakang pria tua itu sementara Mary berteriak menanyakan apa yang dia lakukan. Sambil memegang kepala pria tua itu dia bersiap untuk beraksi. Dalam gerakan cepat dia mulai memijat kepala pria tua itu, membuatnya rileks seperti berada di nirwana. Protagonis kita berpikir bahwa sekilas ini mungkin hanya terlihat seperti pijatan tetapi kenyataannya dia mengarahkan kembali mana yang tersebar ke pola yang benar dalam pikiran pria tua itu. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa entah bagaimana dia akan memperbaiki ini dan memulihkan aliran mana. Namun Mary memotong sambil berteriak agar dia berhati-hati karena sebuah bola api merah muda besar menuju ke arah mereka. Dengan putus asa dia memohon agar pria tua itu sadar sambil mempercepat gerakannya. Bola api itu menghantam menciptakan ledakan besar yang meledak keluar dari menara namun protagonis kita tidak terkena secara langsung. Sebuah suara berbicara mengomentari bahwa tubuh pria tua itu tampaknya telah menyebabkan banyak masalah, mengakui semua yang telah terjadi dan akhirnya memanggilnya anak muda dengan tawa kecil.
Kita kemudian melihat bahwa pria tua yang rapuh itu telah berubah menjadi sosok berotot dan tongkatnya menjadi sangat besar. Protagonis kita bertanya siapa dia sekarang. Pria tua itu menjawab bahwa sudah lama sekali pikirannya tidak sejernih ini, sebelum dia selesai berbicara Hellhound. Raksasa itu menerjang untuk menyerang. Dengan satu gerakan pria tua itu tidak hanya merobek sebagian tubuh Hellhound tetapi juga menghancurkan bagian atas menara. Akhirnya dia berterima kasih kepada protagonis kita memanggilnya dermawan dan mengatakan jika dia punya permintaan apapun dia hanya perlu mengatakannya. Maka jendela status muncul memberitahu bahwa misi tersembunyi telah selesai dan hadiah telah diberikan. Kita melompat sedikit ke masa di mana pria tua itu sedang melakukan squat dengan tongkat di punggungnya. Mencapai hitungan ke-100 dia melemparkan tongkatnya ke tanah hingga memecahkan lantai sambil berkata bahwa latihan intensitas tinggi adalah persiapan untuk momen penggunaan mana yang intens. Dia kemudian mulai memamerkan pose binaraga menyatakan bahwa inilah yang membuatnya menjadi Arch Mage. Dia adalah Archmage Eloide yang bertanya kepada protagonis kita apakah dia bisa merasakan mana yang memancar dari otot-ototnya menyuruhnya untuk menyentuhnya jika dia mau? Protagonis kita menolak mengatakan dia tidak bermaksud begitu tetapi pria tua itu berkata bahwa jenis kekuatan ini bukan hal yang tidak perlu dan menambahkan bahwa dia belum mendengar apa yang diinginkan Li Taijun dan bahwa apapun diperbolehkan. Taijun memberitahunya bahwa dia memiliki sedikit mana dan berharap Archmage dapat meningkatkannya. Batasnya adalah 200. Eloide mengatakan itu tidak akan sulit baginya. Berbicara tentang teknik mana tubuh, mana akumulation teknik Wei, dia memukul perut pria malang itu secara langsung dan pada saat itu protagonis mulai berteriak dengan cahaya keluar dari mata dan mulutnya. Jendela status menginformasikan bahwa mananya telah meningkat sebanyak 300 sekarang totalnya menjadi 500 poin. Dia mulai batuk-batuk mengeluh bahwa dia hampir mati karena itu. Pria tua itu memberitahunya bahwa dari apa yang dia lihat masalahnya bukan pada mananya, tetapi pada penggunaan bola apinya karena dia menggunakan terlalu banyak mana untuk merapalkannya. Meskipun bola api adalah kemampuan dasar ini jauh melampaui itu dan menghabiskan banyak mana, tetapi dia meyakinkan Taijun agar tidak khawatir karena dia akan membantunya membuat ulang bola api tersebut. Kita pindah sedikit ke depan di luar menara ini dan kita berada di sebuah gedung di tengah kota. Kita mendengar seseorang memanggil Li Taijun, seorang gadis berambut merah bernama Li Sena. Seorang pemburu peringkat A dari MYTH Guild, Mary yang terkesan bertanya apakah protagonis mengenal gadis itu dan dia menjawab bahwa dia hanyalah teman lama dari institusi pelatihan pemburu. Mary bahkan lebih terkesan bertanya apakah dia benar-benar punya teman dan bahkan seorang teman perempuan ini membuatnya kesal dan dia mempertanyakan apakah dia benar-benar terlihat semenyedihkan itu di matanya. Mary hanya bertanya mengapa dia memanggilnya. Taijun mengonfirmasi bahwa dia memanggilnya untuk menguji teknik bola api baru yang dia pelajari dari pria tua itu dan mengatakan bahwa markas guild tersebut adalah bagian dari MYTH yang memiliki pusat pelatihan terbesar di negara ini. Dia menambahkan bahwa bola api lama bisa dengan mudah menghancurkan sebuah gedung tetapi yang sekarang bahkan lebih berbahaya jadi dia butuh area yang aman untuk menggunakannya. Li Sena mengerti dan mengatakan bahwa dia punya lebih banyak koneksi daripada yang dia duga. Dia mendekat bertanya apa yang dia katakan tetapi dia hanya mengatakan bahwa dia tidak mengatakan apa-apa sambil tertawa gugup. Kita pindah ke dalam lokasi dengan Li Sena bertanya bagaimana kabarnya karena mereka sudah lama tidak bertemu. Lama? Dia bilang dia hanya memenuhi tugasnya sebagai pemburu. Sena tiba-tiba mendekat bertanya apakah itu benar dan dia bertanya apakah ada sesuatu di wajahnya yang membuat Sena mendekat seperti itu. Sena mengelaknya dan berkata dia hanya ingin melihat seberapa banyak dia telah berubah. Sena berkata bahwa dia selalu membutuhkan bantuannya tetapi tiba-tiba dia tampak lebih percaya diri. Ini aneh tetapi orang lain juga telah meminta untuk menggunakan pusat pelatihan. Dia mengonfirmasi dan berkata bahwa dia akan terkejut melihat siapa orangnya saat dia mengklik untuk membuka pintu dia menyadari mereka sudah tiba. Protagonis terkejut menyadari itu adalah Chai Jin Hyuk seorang pemburu peringkat A dan anggota dari Bichin Guild. Keduanya saling menatap dengan protagonis yang terkejut dan Jin Hyuk tampak sangat marah. Sena berada di antara mereka dan bertanya mengapa ada ketegangan di antara mereka karena mereka sudah tidak bertemu selama setahun. Kita maju sedikit dengan dia menjelaskan bahwa lokasi tersebut adalah ruang virtual yang dibuat dari mana pengguna dan kekuatan monster pelatihan tergantung pada jumlah mana yang digunakan. Dia menyalurkan mana ke tangannya dan menciptakan, urait, kecil jelek yang bahkan iblis pun akan kasihan tetapi dia menyebutkan itu lucu sambil bertanya apakah dia mengerti. Protagonis kita bertanya-tanya apakah benda ini benar-benar seharusnya lucu sementara Li Sena berkata dia akan mengambil beberapa minuman meninggalkan mereka berdua. Taijun menatap kepergiannya dan di belakangnya Jin Hyuk menatapnya. Protagonis mengulurkan tangannya mengatakan bahwa di tempat ini dia bisa menciptakan monster apapun yang dia inginkan dengan mana. Dia akhirnya membentuk seekor ogre besar untuk mengujinya menyadari bahwa itu berhasil dalam sekejap dia melancarkan serangkaian serangan membelah ogre menjadi dua bagian sambil berkata bahwa itu bahkan tidak sebanding dengan pemanasan sambil meregangkan tubuh. Jin Hyuk bertanya apakah itu dia dan memberitahunya untuk tidak mencoba bersikap polos. Dia bertanya apakah dialah yang menghabisi para pemula guild memanggilnya bodoh. Dia berkata bahwa awalnya dia tidak ingin mempercayainya tetapi sekarang melihatnya membunuh ogre dia menyadari itu benar bertanya apakah dia telah membuka kekuatan baru atau sesuatu seperti itu. Mempertanyakan apa yang dia lakukan sekarang setelah dia kuat memukuli anggota keluarganya yang makan dari piring yang sama. Protagonis kita menatapnya teringat.
Bahwa Jin Hyuk adalah salah satu dari sedikit teman yang benar-benar bisa diandalkan di institusi pelatihan pemburu, tetapi ketika Jin Hyuk bergabung dengan Bichin dia naik peringkat dan mulai berubah menjadi orang seperti sekarang. Mereka bukan lagi teman. Protagonis memiliki tatapan yang sangat buruk dan arogan di wajahnya, mengatakan bahwa dialah yang melakukan itu dan bertanya apa yang akan dilakukan Jin Hyuk tentang hal itu karena dialah yang memukuli para pemula karena mengganggunya lebih dulu. Dia melangkah lebih dekat dan bertanya apa yang dilakukan Jin Hyuk selain hanya menonton saat dia dipukuli sampai babak belur oleh mereka. Setiap kata membuat Jin Hyuk semakin marah. Lee Taijun mengakhirinya dengan mengatakan bahwa dia seharusnya turun tangan dan mengalahkan mereka bersama Yongjin. Jin Hyuk kehilangan kesabarannya dan mencengkeram kerah baju. Protagonis memperingatkannya bahwa dia sangat berani, tetapi protagonis menginterupsinya mengatakan bahwa dia sedang dicekik dan sulit bernapas, dan karena dia merasa terancam ini adalah bentuk pertahanan diri. Kita melihat Lee Sena masuk membawa tas dan memberitahu mereka bahwa dia membawa minuman untuknya. Dia terkejut dan bertanya apa yang mereka lakukan melihat Taijun dan Jin Hyuk bertarung. Jin Hyuk memaksa protagonis untuk merendahkan diri dengan sebuah dorongan sambil meminta waktu istirahat, tetapi protagonis memperingatkan bahwa tidak akan ada istirahat sementara dia dikejutkan oleh tendangan dari protagonis. Jin Hyuk nyaris tidak bisa membela diri, tetapi dia mengakui bahwa Taijun telah menjadi lebih kuat dan dia sekarang akan melakukannya dengan serius. Tetapi protagonis kita hanya mengejeknya, mengatakan bahwa dia seharusnya melakukannya sejak awal, membuat Jin Hyuk semakin kesal memikirkan kapan si idiot ini menjadi begitu pandai memprovokasi. Dia memutar tombaknya dan menyebutkan tekniknya melepaskan petir kuning, Bichin Spear Teknik First Form, Spear of Thunder, mengelilingi tombak dengan energi kuning. Lee Sena berteriak menanyakan apakah Jin Hyuk sudah gila mengeluarkan tombak petir di pusat pelatihan. Protagonis kita berkata dia sudah tahu Jin Hyuk akan menggunakan teknik ini dengan Mary di sampingnya yang terkejut dan takut, sementara protagonis memperingatkan bahwa dia juga akan mengerahkan segalanya. Sena dan Mary terkejut saat dia mempersiapkan dirinya dan si gila itu hanya melepaskan semacam bola api biru ke arah Jin Hyuk. Ini adalah bola api dari Archmage peringkat S yang juga memberikan pengurangan penyembuhan pada target dan dipelajari dari LED. Ini membuat Jin Hyuk terpana bertanya-tanya apakah ini benar-benar seberkas energi murni. Jin Hyuk mengeluh tentang jumlah kekuatan sihir dan berkata dia tidak akan bisa memblokirnya, tetapi tiba-tiba sesosok-sosok melangkah di depannya menghunus pedang dan memotong energi itu menjadi dua, menghilangkannya. Sepenuhnya membiarkan semua orang terpana, protagonis kita bertanya siapa dia dan Lee Sena berteriak bahwa itu adalah wakil presiden dari MTH Guild, Cha Suyeon, seorang pemburu peringkat S. Suyeon menyatakan bahwa bola api ini tidak biasa dan memperingatkan bahwa menggunakan kemampuan yang begitu kuat pada rekan satu tim bisa menyebabkan kecelakaan serius. Protagonis kita hanya mengatakan bahwa energinya agak habis karena ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Jin Hyuk berpikir bahwa meskipun itu situasi yang tidak terduga, segalanya berakhir baik dan bagian terbaiknya adalah Lee Taijun dalam masalah. Akhirnya dengan aura yang menakutkan, Suyeon menatap protagonis kita dan memanggilnya. Setelah mendekat dengan senyuman dia bertanya apakah protagonis kita ingin bergabung dengan guildnya sambil menjabat tangannya. Jin Hyuk geram berpikir bahwa wakil presiden MTH Guild, salah satu dari sedikit pemburu peringkat S di negara ini, menawarkan proposal kepada Taijun. Suyeon menyatakan bahwa dia belum pernah menemui bola api dengan kekuatan seperti itu sebelumnya, dan seseorang yang membawa kemampuan dasar ke tingkat maksimal akan menjadi aset besar bagi guild mereka. Dia bertanya sekali lagi apakah Taijun ingin bergabung dengan mereka. Protagonis kita tersenyum sambil berpikir bahwa untuk menerima lamaran secara tiba-tiba dia pasti telah diakui, dan MYTH adalah salah satu dari 4 guild terbesar di Korea. 4 guild tersebut adalah Hongik, MYTH, Longan, dan Shangin. Jika dia bergabung itu akan menjadi keuntungan besar. Taijun berbicara keras kepada wakil presiden yang mendengarkan, mengatakan bahwa seorang pemburu harus terus berlatih untuk melampaui batas mereka. Suyeon mempertanyakan pelatihan ini dan protagonis kita menyatakan bahwa dia berjanji untuk berduel dengan Jin Hyuk untuk menguji batas kemampuannya, sementara Jin Hyuk membantah menanyakan kapan dia berjanji untuk berduel, tetapi dia diinterupsi oleh protagonis kita yang mengatakan bahwa selama pelatihannya dengan pemburu Jin Hyuk, dia menyadari bahwa Jin Hyuk adalah gunung yang masih belum bisa dia lampaui, dan karena ini dia tidak bisa bergabung dengan guild karena masih banyak gunung yang harus dilewati sebelum itu. Jin Hyuk mengklaim dia gila dan mencoba memperingatkan tentang pertarungan itu, tetapi wakil presiden hanya mulai tertawa mengatakan bahwa tidak ada yang lebih penting daripada pelatihan bagi seorang pemburu, dan dia menyukai semangat Taijun. Dia mengakhirinya dengan bertanya siapa nama dan peringkatnya. Protagonis menyatakan bahwa dia adalah pemburu peringkat D dan namanya adalah Lee Taijun. Suyeon mengatakan bahwa bakat seperti dia yang berada di peringkat D adalah pemborosan besar dan mengakhiri dengan mengatakan dia akan berusaha untuknya. Kita maju sedikit dalam waktu dengan protagonis menjelaskan bahwa dia menerima surat rekomendasi dari Suyeon untuk berpartisipasi dalam evaluasi peringkat B dalam sebulan. Awalnya dia ragu-ragu, tetapi semakin tinggi peringkat seorang pemburu semakin tinggi tingkat Dongyeon yang bisa mereka masuki, karena itu dia tidak akan rugi, jadi dia memutuskan untuk mengambil tes untuk menjadi peringkat B. Sekarang sebulan kemudian kita berada di pusat tes pemburu dan protagonis kita terkesan dengan suasana unik tempat itu. Di sampingnya Mary berkomentar bahwa Suyeon pasti sangat menyukainya karena dia memberinya surat rekomendasi begitu cepat. Protagonis kita menyombongkan diri mengatakan bahwa bakat mengenali bakat dan tidak ada yang bisa
Dibandingkan dengannya, Mary mengajukan pertanyaan yang membuat semua orang bertanya-tanya mengapa dia tidak bergabung dengan MYTH Guild karena mereka menawarkan begitu banyak dukungan. Dia menjawab bahwa secara logis itu karena uang karena petualang yang berafiliasi dengan Guild harus berbagi sebagian dari keuntungan ekspedisi dan serangan mereka dengan Guild. Juga hadiahnya tidak begitu besar dan jadwalnya akan padat. Kau bekerja seperti anjing yang baik hanya untuk dibuang ketika terluka. Dia mengakhiri dengan mengatakan dia hanya ingin uang dan tidak lebih sambil tersenyum seperti psikopat. Seseorang memanggil namanya membuatnya menoleh dengan hanya sebagian tubuhnya yang terpelintir secara mengerikan. Dia menyadari itu adalah seorang gadis dengan rambut perak mengenakan ikat kepala bulu bertanya apakah dia juga akan mengikuti tes ini. Ini adalah Yirin anggota peringkat A dari Qianan Guild. Dia mengulurkan tangannya dan dia menjabatnya bertanya apakah dia mengenalnya. Dia mengonfirmasi mengatakan bahwa rumor sudah menyebar memikirkan betapa Suyeon benar-benar bertekad untuk membawanya ke dalam guildnya tetapi dia memberikan senyum nakal saat dia berkata dia mendengar dia adalah bakat yang sangat besar bahkan wakil presiden MYTH Guild mengejarnya dan telah mengawasinya dengan penuh semangat. Protagonis kita mengonfirmasi. Sambil berpikir bahwa dia berbicara secara tidak perlu, keduanya diinterupsi oleh seorang pria yang mengatakan dia datang untuk melihat apa yang sedang terjadi tetapi akhirnya bertemu hanya dengan pria biasa saja merujuk pada protagonis kita yang mengatakan ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada hal baik yang datang dari perjamuan yang digembar-gemborkan. Ini adalah Kanggian peringkat C dari Horing Guild. Dia memperkenalkan diri dan mengatakan senang bertemu mereka menyatakan bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi pemburu terbesar di era ini sementara protagonis kita berpikir bahwa dia gila. Sebuah suara bergema itu adalah penyiar yang menyambut para peserta dan menyatakan bahwa mereka akan memulai tes evaluasi peringkat B ke-32. Semua pemburu yang hadir mengalihkan perhatian mereka ke wanita di atas panggung dan dia terus mengumumkan bahwa dia akan memperkenalkan pemburu yang akan menjadi mentor mereka selama waktu ini, pemburu peringkat A Chai Jin Hyuk dari Bichin Guild. Lee Taijun terkesan sementara Jin Hyuk berbicara ke mikrofon mengatakan senang melihat mereka semua. Dia memperingatkan bahwa sebelum tes dia akan menjelaskan secara singkat prosedur kepada mereka. Tes akan berlangsung di Dumyeon yang disiapkan oleh mereka dan masing-masing dari 8 peserta akan dikelompokkan menjadi berpasangan untuk menghadapi Dumyeon bersama-sama. Dumyeon ini memiliki 4 pintu masuk bertanda A, B, C, dan D. Pasangan pertama yang mencapai akhir akan menghadapi bos bersamanya secara langsung dan bahkan jika mereka terluka parah sebuah tim akan siap membantu. Dia mengakhiri dengan memperingatkan mereka tentang sistem penilaian yang akan berlaku dan mereka harus mengingatnya. Setelah memberitahu semua orang mereka akan memulai tes jika nama seseorang dipanggil mereka harus melangkah maju mengambil peralatan streaming dan kemudian pergi ke portal. Akhirnya tim A terdiri dari Yerin dan Kanggian, tim B terdiri dari An Dongjun dan Hong Aram, tim C terdiri dari Choi Yai dan Bong Junhang dan tim D terdiri dari Lee Taijun dan Kim Junwan. Mereka diperintahkan untuk pergi ke lokasi masing-masing dan protagonis kita mulai berbicara dengan pria besar di timnya memanggilnya dengan nama terkejut melihatnya di sana. Lee Taijun mengatakan akan menyenangkan bekerja dengan seniornya Kim Junwan peringkat C dari Bichin Guild. Kita melihat mereka memasuki portal. Sambil diamati oleh Jin Hyuk yang berpikir bahwa Taijun akan menyesal menggunakannya untuk keuntungannya sendiri secara mental memperingatkannya bahwa itu tidak akan semudah yang dia pikirkan. Junwan menatapnya. Keduanya memasuki Dumyeon dan di dalamnya kita melihat seekor ular mati besar yang tertusuk duri dengan tengkorak dalam kegelapan yang duduk di singgasana. Kita melihat kilas balik ke Guild Bichin di mana Jin Hyuk meminta Junwan mendengarkan dengan seksama memperingatkannya bahwa Junwan hanya perlu berpartisipasi dalam evaluasi peringkat B dan mengganggu rute Taijun. Rute D dirancang untuk menjadi yang paling sulit dan jika Junwan mengganggu Taijun dia tidak akan bisa lulus dengan mudah. Dia kemudian bertanya apakah ibu pria malah itu tidak dalam kondisi serius dan menyuruhnya mengambil kesempatan untuk menghasilkan uang guna membantu membayar operasi menjanjikan hadiah yang murah hati jika misi selesai dengan Jin Hyuk menyuruhnya untuk percaya saja padanya dan maju terus. Kita kembali ke masa sekarang di mana Junwan berpikir tentang bagaimana dia berakhir di rute D bersama Lee Taijun. Protagonis kita menunjuk ke beberapa ular putih yang disebut monster dan dengan satu pukulan cepat 3 kepala ular hancur. Dia bertanya-tanya mengapa mereka begitu lemah dan mengapa mereka memberikan begitu sedikit pengalaman. Junwan bingung dengan kekuatan protagonis dan fakta bahwa kemampuan explosive growth-nya aktif tetapi hanya meningkatkan pengalaman dalam jumlah kecil. Junwan berpikir sendiri tentang bagaimana Taijun menjadi begitu kuat padahal baru beberapa minggu yang lalu mereka tidak jauh berbeda. Kembali ke Bichin mereka berada di peringkat rendah tetapi bahkan dalam posisi itu Taijun tidak kehilangan harapan. Kita melihat percakapan di antara mereka dengan Lee Taijun mengagumi kemampuan Junwan untuk menyerap serangan lawannya dan menyatakan bahwa seseorang dengan kemampuan sepertinya pada akhirnya akan bersinar selama dia terus mencoba. Junwan mengingat bagaimana Taijun sebagai senior yang hebat memberinya harapan saat dia tidak memilikinya. Sekarang misinya adalah membuat Taijun gagal dan dia tidak bisa tidak berpikir bahwa ini adalah jenis hal yang hanya dilakukan oleh sampah. Tetapi dia tidak punya pilihan, dia perlu membayar operasi ibunya jadi dia harus melakukannya demi keluarganya. Dia mendekati protagonis memanggilnya dan memberinya botol mengatakan itu akan sulit jadi dia setidaknya harus mengambilnya. Dia menjelaskan bahwa itu adalah ramuan penguat yang dia bawa saat ekspedisi dan bahwa akan baik baginya untuk menggunakannya.
Lee Taijun berterima kasih padanya dan meminumnya sementara Junwan berpikir bahwa protagonis telah berhasil meminum racun kelumpuhan dan Taijun akan menjadi lebih lemah seiring waktu. Tetapi segera setelah Junwan berhenti berpikir, protagonis mulai mengeluh tentang rasa sakit, mengatakan bahwa ada iblis yang terbangun di dalam dirinya meminta kamar mandi. Junwan mengatakan tidak ada kamar mandi di area tersebut dan Taijun mengatakan tidak ada pilihan selain membersihkan Dongyeon dengan cepat. Taijun menerima notifikasi dari jendela statusnya bahwa kemampuan ketahanan terhadap semua racun aktif, sementara pria gemuk itu bertanya-tanya apakah dia memiliki semacam ketahanan. Beberapa saat kemudian jauh di dalam Dongyeon, protagonis mengamati lubang besar di gua tersebut dan mengatakan bahwa itu adalah jalan buntu karena lubang yang dalam di depan, jadi mereka harus kembali. Tetapi desain tempat itu memberikan perasaan bahwa mereka berjalan berputar-putar. Junwan melihat ke arah punggung protagonis, berpikir bahwa ini adalah kesempatannya. Jika dia mendorongnya, Lee Taijun tidak akan mati karena jatuh, dan ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk mengacaukan evaluasi. Dia meneriakkan permintaan maaf kepada protagonis sambil menerjang untuk mendorongnya ke bawah, tetapi akhirnya meleset membuat keduanya bingung. Saat protagonis akan jatuh, dia meraih kaki Junwan dalam keputusasaan sambil berteriak menanyakan apakah dia ingin mati dengan tiba-tiba melemparkan dirinya dari tebing. Junwan dengan putus asa menyebut dirinya sampah dan minta dibiarkan mati dan ketika Lee Taijun bertanya apa yang dia bicarakan, Junwan menjelaskan bahwa dia mencoba membuatnya gagal dalam evaluasi dengan membahayakannya. Dia mengakhirinya dengan meminta Taijun membiarkan orang sepertinya jatuh. Taijun menyuruhnya untuk membicarakan hal itu nanti dan sekarang bukan waktu yang tepat karena dalam pikirannya dia berpikir bahwa kali ini serius. Dia menderita sakit perut yang luar biasa dan dia bertanya-tanya apakah dia bisa buang hajat di dekat sini karena tidak ada yang akan menonton siaran langsungnya. Tetapi segera setelah dia melihat sekeliling ada 10 penonton, berpikir bahwa dia tidak bisa membiarkan ini terlihat, dia mencoba menarik Junwan ke atas tetapi tanah runtuh dan mereka berdua jatuh ke dasar lubang. Setelah jatuh, keduanya mengeluh kesakitan dalam kegelapan ketika suara binatang aneh muncul dan ular yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kegelapan menuju ke arah mereka. Kita melihat kelompok lain. Tim B dalam masalah, keduanya sangat kelelahan dan sementara pengamat bertanya apakah mereka akan berhasil melewatinya, Hong Aram mulai berteriak memanggil ibunya meminta pergi dengan pengunduran dirinya. Tim B tersingkir sementara yang Dongjun yang malang tertinggal meminta bantuan. Sementara itu di tim C mereka saling bertarung hampir menyebabkan eliminasi mereka. Kemudian yang terakhir tersisa adalah tim A. Pengamat bertanya apakah mereka akan berhasil melewatinya saat kita melihat Yerin berbicara ke kamera mengumumkan bahwa mereka akan mengalahkan ular putih berusia 1000 tahun secepat. Dia bilang dia siap. Dia menoleh ke belakang untuk melihat Kang Gian menyerang ular-ular itu sambil berteriak, ora 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 ora, seperti Jotaro. Dia ketakutan karena dia melakukan semuanya sendirian sementara Kang mengatakan evaluasi ini akan membuatnya diperhatikan oleh bosnya. Dia tidak akan membiarkan kesempatan ini lepas. Dia mengeluh bahwa Kang ingin semua sorotan untuk dirinya sendiri tetapi dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Mengangkat tangannya, dia menggunakan kemampuan angin. Pembekunya membekukan banyak ular saat mereka terkena. Dia berteriak bahwa dia tidak akan menjadi karakter sekunder, dia akan menjadi karakter utama dari tes ini. Tim A maju dalam tes memenuhi harapan sebagai potensi dari 4 guild besar dan mereka adalah yang pertama memasuki ruang bos. Mereka tiba di depan Jin Hyuk yang mengucapkan selamat kepada mereka karena telah sampai sejauh ini dan berkata akan memimpin mereka ke bos. Yerin bertanya apakah Lee Taijun belum tiba dan Jin Hyuk menjawab karena tim D tidak memiliki siaran langsung kemungkinan tim itu sudah tersingkir. Kang berkata dia sudah memberitahu mereka bahwa Taijun tidak seberapa tetapi Yerin hanya berkata dia memiliki ekspektasi tinggi dari rekomendasi langsung Suyeon. Jin Hyuk meminta mereka mengikutinya ke ruang bos. Menyembunyikan senyum jahat, mereka memasuki ruang bos dan Jin Hyuk berpikir betapa kecewanya Suyeon jika dia mengetahui hal ini tetapi ketiganya terpana melihat ular besar yang tertusuk duri dan kerangka besar yang duduk di atas singgasana menatap mereka dan mengatakan sesuatu yang tidak dapat dikenali. Mereka semua bertanya-tanya benda apa itu. Kita kembali ke tim D dengan penjelasan tentang kemampuan Junwan yang menyerap kemampuan sihir dari lawan dan mengembalikannya ke penyerang. Semakin banyak yang dia serap semakin kuat jadinya tetapi dia tidak bisa menyerap lebih dari kapasitasnya dan ketika penyerapan bertemu dengan bola api Archmage itu membentuk kemampuan baru, Hell Train. Keduanya terpental ke arah atas dengan meriam api biru keluar dari bagian belakang Junwan. Protagonis kita di pundak Junwan bertanya padanya apakah dia masih bisa menahan lebih banyak dan Junwan setuju. Protagonis menunjuk ke atas menyuruhnya langsung menuju ruang bos. Kita memotong langsung ke tim A dengan Kang Gian berpikir bahwa bos Dongyeon seharusnya adalah Uji. Menurut rencana awal namun Uji tersebut sudah mati dan sebuah lich menghadapi mereka. Jin Hyuk hanya bisa berpikir bahwa seseorang pasti telah merusak Dongyeon tersebut. Yerin bertanya apakah ini benar-benar terjadi dan berteriak mempertanyakan mengapa ada lich di area tersebut. Ular mati yang besar mulai bangkit saat Jin Hyuk memerintahkan semua orang untuk mundur di belakangnya. Pada saat itu ular tersebut menyerang mengangkat Jin Hyuk dan menyebabkan anggota tim A berteriak bahwa mereka tidak bisa hanya berdiri dan menonton saja. Keduanya mulai menyerang makhluk tersebut namun si lich hanya mengangkat jarinya menyebabkan pasar es melesat ke arah mereka. Tepat saat Jin Hyuk berpikir dia harus mengalahkan lich untuk menghentikannya. Dia menerjang ke arah punggung lich hanya untuk ditahan oleh ekor ular. Tidak bisa bergerak sambil berpikir bahwa dia telah ceroboh.
Dia mempertanyakan apakah dia benar-benar akan mati semudah ini tanpa sempat mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada Sena. Namun pikiran dan serangan ular itu terputus oleh dua orang kikuk yang menghantam kepala ular dengan Hell Train, membuat Jin Hyuk menatap mereka dengan bingung. Lee Taijun dan Junwan merayakan pencapaian mereka sampai di ruang bos sementara Jin Hyuk berpikir dia senang masih hidup tetapi itu tidak penting sekarang. Dia menatap dua orang kikuk itu memanggil mereka dan memperingatkan untuk menjauh dari monster itu. Sambil menghindari serangan langsung dari ular tersebut, protagonis bertanya apakah Lich bersama seekor uji tidak terlalu berlebihan untuk tes peringkat B? Jin Hyuk menjawab bahwa tampaknya seseorang mencampuri evaluasi dan mungkin seseorang ingin salah satu dari mereka gagal. Dia menambahkan kemungkinan itu adalah seseorang yang bisa mengendalikan guild atau mungkin seseorang yang terhubung dengan guild lain. Protagonis berkata dia mengerti dan menunjuk ke ular serta Lich tersebut bertanya. Apakah mereka hanya perlu mengalahkan mereka? Jin Hyuk yang tertekan mengonfirmasi dan berkata dia benar-benar tidak ingin bekerja dengan protagonis. Keduanya setuju ini hanya sementara saat mereka maju, Jin memperingatkan mereka untuk berhati-hati sambil berteriak dan menggunakan tombaknya untuk membelah duri yang terbang ke arahnya. Lee Taijun meyakinkan bahwa dia tidak terganggu dan meluncurkan bola api lain ke arah duri-duri tersebut yang akhirnya mengenai kepala ular. Akhirnya di sisinya tombak diayunkan ke depan dan memulai bentuk kedua dari teknik tombak dewa menebas musuh dari berbagai sudut secara bersamaan dengan bantuan rekan setimnya Yerin melepaskan energi pembeku ke tangan Kang dan dia menyerbu ke arah Lich yang tampak tak berdaya. Kang memastikan tidak melewatkan kesempatan ini maju dengan pukulan langsung yang menembus Lich. Protagonis tidak membuang waktu menyodorkan api yang menyala ke dalam mulut Junwan meluncurkan Hell Train ke arah Lich. Lagi, mereka semua merayakan kekalahannya sementara Lich tetap membeku tetapi tiba-tiba mereka terkejut melihatnya kembali ke keadaan semula seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sambil merapal kata-kata yang tidak dapat diucapkan tulang-tulang bangkit dari tanah seperti pasak menusuk mereka semua di berbagai tempat. Semua orang terluka oleh serangan mendadak itu saat Taijun berpikir bahwa meskipun Lich itu kuat ia seharusnya tidak kebal terhadap kerusakan. Dia bertanya-tanya apa yang mungkin dia lewatkan karena dia tidak cukup tahu tentang Lich. Namun saat protagonis sedang berpikir suara Mary bertanya apakah dia telah melupakannya memberitahunya bahwa sangat sulit untuk mengunduh aplikasi dan meretasnya mulai saat ini mereka akan bertarung menggunakan peta sebagai senjata utama mereka. Dia menyuruhnya mencoba meretas peta dan bertarung. Dia bertanya padanya apa yang dia bicarakan karena dia tidak pernah menyebutkan ini sebelumnya tetapi jendela status muncul menunjukkan pemuatan pemetaan Dungeon. Memperoleh informasi seperti struktur monster dan detail serta menginformasikan bahwa itu akan menciptakan kembali peta setelah selesai. Sebuah hologram mental muncul di depannya dengan layar mengumumkan bahwa Parsley Navigation telah diaktifkan. Taijun bertanya kepada Mary apa itu Parsley Navigation dan dia menjelaskan bahwa dengan menggunakannya dia akan dapat menemukan berbagai informasi tentang Dungeon seperti kemampuan musuh, rute rahasia, dan hadiah. Ini akan memungkinkan dia belajar banyak tentang Dungeon. Selain itu dia memasang aplikasi yang bisa digunakan secara aktif dalam pertempuran. Protagonis berpikir dalam hati bahwa ini bukan sekadar peretasan untuk melihat tetapi asisten yang lengkap karena memiliki banyak fungsi yang berguna. Dia mengonfirmasi bahwa bos aslinya seharusnya adalah uji kelas B dan bertanya-tanya dari mana asal Lich ini. Menatap ke arah Lich tiba-tiba ia mulai mengeluarkan suara aneh yang luar biasa bisa dia pahami. Ia memberitahukan bahwa Aridus merasa senang. Dan protagonis kita menyadari dia memiliki aplikasi yang menerjemahkan bahasa monster berpikir betapa menyeramkannya ini dan bertanya pada Mary apa yang terjadi. Dia mengonfirmasi itu pasti sebuah kesalahan tetapi keduanya terinterupsi saat Aridus berkata dia berterima kasih kepada kontraktornya karena memberinya manusia yang begitu segar dan kuat. Protagonis kita berpikir ini aneh karena itu tidak tampak seperti kesalahan dan karena kau menyebutkan seorang kontraktor mungkin seseorang memanggilnya secara paksa. Protagonis bertanya kepada Chai Jin Hyuk apakah dia bisa bergerak dan ketika dia mengonfirmasi bahwa dia menghindari serangan fatal. Protagonis mengatakan bahwa meskipun dia tidak mempercayainya dia telah menemukan kelemahan Lich, tidak ada waktu untuk menjelaskan mereka hanya perlu mengonfirmasi dan mempercayainya. Mereka terdiam sejenak sampai Jin Hyuk bertanya apa yang harus mereka lakukan. Protagonis menjawab bahwa hal pertama yang harus mereka lakukan adalah membuatnya kesal. Pada saat yang sama protagonis mulai melompat memanggil Lich itu kerangka dan bertanya mengapa dia tidak menyerang bertanya-tanya apakah otaknya membeku semua itu sambil membuat muka dan menjulurkan lidahnya. Ini membuat si kerangka kesal sampai-sampai dia bertanya apakah protagonis ingin mati lebih cepat memukulkan tongkatnya ke tanah memperingatkan bahwa dia akan menjatuhkan mereka semua. Protagonis mampu melihat peringatan di mana pasak tulang akan keluar dari tanah dan memberitahu semua orang untuk berkumpul di sekelilingnya nyaris melarikan diri kali ini. Sambil tersenyum Taijun mengonfirmasi bahwa itu persis seperti yang dikatakan manajer, dia benar-benar bisa melihat jalur serangan dan dengan itu dia bisa menjalankan rencananya. Dia mulai mengejek pria malang itu karena meleset dalam semua serangannya dan dia benar-benar memiliki kemampuan menembak yang legendaris yang hanya membuat si kerangka semakin marah, si kerangka yang murka. Meluncurkan beberapa tengkorak berapi dan memanfaatkan momen tersebut Lee Taijun mulai mengordinasikan gerakan mereka. Memberitahu Gian untuk bergerak 3 langkah ke samping dan Junwan untuk bergerak 5 langkah ke belakang membuat keduanya menghindari serangan yang hampir membunuh mereka.
Saat Junwan memuji keahlian mereka, Aridus mulai berteriak bahwa mereka pandai menghindar, tetapi dia ingin melihat mereka menghindari serangan berikutnya saat energi gelap memancar di seluruh ruangan. Protagonis melihat bahwa ada tanda peringatan serangan di mana-mana membuatnya mustahil untuk menghindar, sementara mereka bertanya bagaimana mereka harus menghindar. Taijun berpikir bahwa itu adalah area serangan yang sangat besar dan hanya ada satu cara untuk menghindarinya. Sementara itu Aridus mengumumkan kemampuannya, Realm of Death, itu menghasilkan kehancuran massal, memusnahkan segalanya di sekitarnya, dan ketika selesai dia menyebut manusia itu idiot, mengatakan bahwa ketika mereka terlalu banyak menghindar mudah untuk menggunakan kemampuan yang tidak bisa dihindari. Namun Lich terkejut ketika protagonis berteriak agar mereka pergi dan mereka bertiga, Jin Hyuk, Taijun, dan Yiri muncul dari asap yang dihasilkan oleh kemampuan tersebut, sementara protagonis berteriak bahwa kemampuan Lich sedang dalam masa jeda. Si Lich berteriak menanyakan bagaimana mungkin mereka selamat dari itu dan apa yang sedang terjadi. Teks menjelaskan bahwa Realm of Death adalah kemampuan serangan area dengan jangkauan luas di mana kekuatannya meningkat semakin jauh mereka dari pusat dan berkurang saat mereka mendekat. Dengan informasi yang diperoleh melalui Parsley Navigation ini, Taijun memperingatkan semua orang untuk mendekat padanya guna menghindari kerusakan parah. Kita kembali ke protagonis yang memerintahkan Yerin untuk menyerang dan dia meluncurkan angin pembeku langsung ke arah Lich, membuatnya tidak bisa bergerak. Aridus mengucapkan selamat kepada mereka karena memblokir serangannya, tetapi memperingatkan bahwa serangan mereka tidak akan mempengaruhinya. Mengetahui hal ini, protagonis memberitahu mereka untuk mencegah Lich bergerak sementara dia berlari ke arah belakangnya. Si kerangka menatapnya mencoba memahami apa yang akan dia lakukan tetapi mulai panik. Taijun berpikir sambil berlari bahwa Lich yang dipanggil melalui kontrak menerima pengorbanan dan tetap abadi secara virtual sampai persembahannya dihancurkan. Dengan cara tertentu, protagonis kita berlari menuju sebuah kotak penuh segel sambil menyatakan bahwa jika dia menghancurkan kotak ini dia akan membatalkan pemanggilan. Si Lich semakin marah, bertanya bagaimana mereka berani menipunya, menyerang protagonis dan menghancurkan mantra pembeku, berteriak kata-kata yang tidak dapat dimengerti sambil mencoba memukul Taijun dalam pertarungan jarak dekat, tetapi tepat saat dia hampir memukulnya, Jin Hyuk dan yang lainnya menyerang dari belakang dengan Jun Wan melemparkan dirinya ke atasnya dan tombak yang menyilang menahannya di tanah. Mereka memberitahunya bahwa mereka telah menghentikannya dan menyuruh Taijun untuk menyelesaikan tugasnya sementara dia berterima kasih kepada mereka. Dia bersiap untuk melayangkan pukulan kepada Lich, menyuruhnya berhenti. Pukulan protagonis membuka lubang di dinding memperlihatkan sebuah peti kecil dan dia bergegas seperti psikopat untuk mengambilnya. Lich tetap terjebak oleh kelompok itu saat dia mencoba mengambil tongkatnya, tetapi Jin Hyuk hanya bisa berpikir tentang apakah protagonis benar-benar tahu kelemahannya dan apakah itu benar-benar tersembunyi. Dia gagal menyadari Aridus mengaktifkan sihirnya saat dia berjuang untuk bangkit, berpikir itu tidak mungkin dan hanya dia serta kontraktornya yang seharusnya tahu tentang persembahan itu. Jin Hyuk terus mencoba menahannya di tempat dengan menyerang, tetapi dia tidak berhasil dan Lich maju ke arah protagonis di depan. Protagonis kita memegang kotak itu, memperingatkan si kerangka bahwa jika dia terus keras kepala dia akan menghancurkan kotak itu sekali lagi sambil menunjukkan senyum jahat. Si Lich berdiri di depan protagonis, bertanya apakah dia mengerti bahasa kuno, menggumamkan pertanyaan tersebut. Taijun menyatakan bahwa Lich harus mendengarkan baik-baik karena itu bisa menyelamatkan nyawanya. Aridus mulai tertawa mengklaim bahwa dia adalah makhluk yang dikontrak dan tidak dapat mematuhi perintah apapun kecuali dari kontraktornya. Protagonis kita hanya mengatakan jika itu masalahnya mereka harus membatalkan kontraknya saja dan menyelesaikannya. Lich kemudian menjelaskan bahwa itu tidak mungkin karena mungkin seorang penyihir kuno bisa melakukannya, tetapi seseorang seperti dia tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Taijun kemudian bertanya apakah dia benar-benar terlihat seperti manusia biasa, baginya membuat Aridus bingung. Protagonis tidak hanya memecahkan sihirnya tetapi juga menemukan persembahannya. Membuat Aridus bertanya-tanya apakah Li Taijun benar-benar bisa membatalkan kontraknya. Setelah memikirkannya, si Lich berlutut mengatakan dia akan mempercayainya untuk saat ini, menanyakan apa yang diinginkannya dan menegaskan dia akan memenuhi keinginannya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Protagonis sekali lagi memikirkan rasa sakit di perutnya dan berkata bahwa pertama-tama dia harus melenyapkan kerangka di luar, memperingatkan bahwa sebelum masuk dia memanggil beberapa kerangka. Dia kemudian melihat ke Parsley Navigation sementara Aridus bertanya bagaimana dia menemukan itu. Sementara itu kita melihat sisa kelompok melawan kerangka di luar dan protagonis memperingatkan jika dia berbohong kepalanya akan dihancurkan, memaksa Lich untuk patuh setelah menyelesaikan pemanggilan. Lich bertanya apakah protagonis memiliki permintaan lain. Protagonis mulai tersenyum psikotik lagi sambil menyuruhnya memberikan semua yang dia miliki. Si kerangka ketakutan bertanya apa maksudnya dengan semua yang dia miliki dan Taijun memberitahunya bahwa dia merujuk pada barang dan aksesori, bertanya apakah dia tidak punya sesuatu untuk diberikan kepadanya. Aridus mengklaim bahwa dia tidak punya apapun yang berguna, tetapi karena protagonis tidak bodoh dia menunjuk ke tongkat. Lich mengatakan itu menarik. Si kerangka malah mencoba menyembunyikan tongkatnya, mengklaim bahwa itu tidak mungkin terjadi tetapi berubah pikiran ketika protagonis memegang kotak dan berkata dia akan menghancurkannya. Protagonis mengambil tongkat itu dan Aridus mulai mempertanyakan apakah dia bisa membatalkan kontraknya dengan mengatakan jika dia bisa dia akan melakukan apapun untuknya. Namun protagonis hanya menjawab dengan ekspresi tidak tahu apa-apa, mengatakan bahwa dia tidak tahu cara membatalkan kontrak yang membuat Lich sangat bingung.
Akhirnya protagonis memberitahunya bahwa dia tidak bisa membatalkan kontrak karena dia bahkan tidak tahu sihir pemanggilan apapun menyarankannya untuk lebih berhati-hati dengan kata-katanya. Aridus menjadi murka setelah ucapan ini berteriak bahwa dia berani menipunya, tetapi saat dia mengancam dan mendekat, protagonis mengatakan dia memperingatkannya jika dia mendekat sedikit saja dia akan menghancurkan persembahannya tanpa ragu. Protagonis mengangkat peti itu dan melemparkannya ke tanah menyebabkan tubuh Lich mulai hancur saat dia bergumam mengeluh. Pada akhirnya dia menghilang mengatakan dia sudah begitu dekat untuk kembali. Protagonis dan Mary hanya bisa berkomentar bahwa bahkan dalam kematian Aridus pergi dengan gaya. Protagonis kemudian berurut mengambil jari busuk dari tanah dan bertanya apakah itu benar-benar persembahannya, mencatat sepertinya itu cukup penting karena memanggil makhluk sekuat itu. Mary bertanya siapa yang bisa memanggil Lich dan Taijun bilang itu tidak masalah karena dia mendapat barang bagus darinya, tetapi Mary menunjukkan masih ada barang lain yang menunjukkan oktahedron kecil di tanah. Li Taijun mendekat untuk menanyakan tentang barang lain, mengambilnya untuk memeriksanya, menyadari dia tidak bisa memahaminya, dia hanya berkata itu pasti mahal karena jatuh dari tengkorak tersebut, namun dia diinterupsi oleh sisa kelompok yang berlari masuk menanyakan apakah dia baik-baik saja dan dia menyembunyikan tongkatnya di jendela status. Jin Hyuk memimpin menanyakan apakah dia benar-benar berhasil mengalahkan Lich sendirian. Protagonis mengonfirmasi mengatakan bahwa Lich itu muncul tanpa meninggalkan jejak. Jin yang mendampingi Jin Hyuk mengakui bahwa meskipun dia benci mengakuinya, protagonis kita adalah pemburu yang sangat kuat sama seperti Yerin dan Junwan yang setuju dengan Jin. Sementara mereka merayakan di belakang, Jin Hyuk mendekati protagonis untuk berbicara langsung dengannya, meminta maaf karena telah meracuninya dan menyebabkannya didorong ke dalam lubang. Dia menjelaskan bahwa Junwan hanya melakukan itu karena dia yang memerintahkannya. Untuk melengkapi permintaan maafnya, dia mengakui bahwa dia tidak yakin mengapa dia melakukan semua itu kepada Taijun, dan yang paling penting dia tidak tahu bagaimana mereka kehilangan persahabatan mereka dan menjauh. Namun dia berkata dia pikir itu mungkin karena dia tidak suka fakta bahwa protagonis kita telah bekerja keras tanpa memiliki bakat dan sepertinya tidak pernah maju, tetapi dia dengan tulus merasa menyesal dan menawarkan permintaan maaf yang tulus kepada protagonis kita. Namun protagonis mulai mengejeknya, mengatakan bahwa lain kali dia harus membuatnya sedikit lebih jelas karena dia telah menyadari upaya Junwan yang gagal sampai sekarang. Dia terutama menertawakan fakta bahwa Jin Hyuk mengira dia akan tertipu oleh sesuatu yang begitu umum. Akhirnya dia bercanda bahwa Jin Hyuk pasti kepalanya terbentur untuk memikirkan hal seperti itu. Sebelum Jin Hyuk sempat menanyakannya, Taijun menyuruhnya melupakan hal-hal itu dan merayakan saja menjadi kelas B dengan makan sesuatu nanti. Jin Hyuk setuju dan bertanya kepada Li Taijun apa yang ingin dia makan, mengatakan dia akan mencari cara untuk mendapatkannya. Tentu saja protagonis kita menginginkan steak Korea yang dimasak dengan sempurna, tetapi memotong pembicaraan, Jin Hyuk berbisik di telinga protagonis menanyakan apakah dia kebetulan menyukai Lisena. Ekspresi jijik di wajah protagonis sangat tak ternilai harganya. Bersama dengan wajah itu dia mulai menertawakan Jin Hyuk dan menunjuk ke arahnya. Jin Hyuk yang tersipu hanya menyuruhnya diam dan berhenti membuat wajah bodoh itu sementara mereka berdebat di belakang. Junwan memberitahu semua orang bahwa gerbang telah terbuka dan mereka sekarang bisa pergi, apalagi Junwan sudah tidak sabar untuk makan besar guna merayakannya. Setelah mereka semua menyeberangi portal kehijauan, mereka bertemu dengan dua orang yang mengonfirmasi bahwa semua orang telah kembali dengan selamat dan mengucapkan selamat kepada mereka yang naik ke kelas B. Kedua orang itu adalah Cha Suyeon, seorang wanita berambut biru dengan aura aneh dari Clear Sky Guild, dan Ma Danpang, seorang pria kekar berambut merah dengan gaya unik dari Horing Guild. Singkatnya, mereka berdua sangat hebat. Suyeon mulai berbicara tentang sudah tahu tentang perubahan dalam tes tersebut, dan aku hampir yakin dia membuat referensi Jojo berjalan ke arah mereka sambil memancarkan aura kehijauan itu. Dia menyatakan bahwa perubahan seperti uji yang berubah menjadi mayat hidup dan bahkan kehadiran Lich tidak mungkin terjadi pada skala seperti itu. Wanita eksentrik itu mulai berkata bahwa pelakunya pastilah seseorang yang mengendalikan kedua guild tersebut. Dia kemudian berhenti di depan protagonis kita mengatakan bahwa dialah pelakunya dengan senyum yang agak sadis, dan sementara dia bingung, baik Yerin maupun Dian sama-sama bingung dengan situasi tersebut. Mereka menyatakan bahwa protagonis telah membantu mereka selama pertarungan dan bertarung bersama mereka, jadi dia tidak mungkin melakukannya. Namun dia meletakkan kartu di atas meja bahwa dari apa yang telah dia lihat, Taijun melakukan semuanya sendiri. Mereka telah menonton seluruh pertarungan melawan Lich melalui siaran, dan tidak hanya protagonis kita membimbing mereka untuk menghindari setiap serangan, tetapi dia juga menemukan lokasi rahasia sendirian. Meskipun mereka tidak tahu apa yang ada di sana, sudah pasti itu adalah kelemahannya. Dia bersikeras bahwa sangat aneh dan mencurigakan bagi pemburu peringkat D seperti protagonis kita untuk mengetahui informasi kritis semacam itu. Saat dia menyebutkan fakta-fakta ini, semua orang mulai mempertanyakan apakah itu benar-benar sebuah kemungkinan. Suyeon adalah yang paling gigih menanyakan protagonis sekali lagi apakah dia benar-benar tahu Lich akan muncul. Dia mengatakan ini hampir sebagai ancaman sekaligus pernyataan. Namun kita melihat bahwa protagonis kita sangat takut sehingga dia bahkan tidak bisa bicara, wajahnya membeku dalam ekspresi aneh. Berpikir dia sama sekali tidak tahu ini akan terjadi, tetapi dia bahkan tidak sempat mengatakan apa-apa saat Suyeon mendekat bertanya mengapa protagonis ragu-ragu dan menyatakan bahwa jika dia tidak menjawab dengan cepat dia akan menghancurkannya saat itu juga.
Protagonis semakin takut bertanya-tanya apakah orang gila ini benar-benar berpikir untuk membunuhnya, tetapi dia tahu dia harus tetap tenang dan memikirkan cara untuk mengklarifikasi situasi ini karena suka atau tidak dia memang terlihat mencurigakan. Sementara dia merangkum semua yang telah terjadi sejauh ini, Leach, persembahan, dan kontraktor, dia mencapai sebuah kesimpulan dan meminta semua orang menunggu sebentar dan mendengarkannya. Dia mengaktifkan mode aktornya sekali lagi mengatakan bahwa sejak kecil impiannya adalah menjadi seorang necromancer, membuat kedua anggota guild terdiam. Dia melanjutkan penampilannya yang fantastis mengatakan bahwa sejak kecil dia telah mempelajari semua karakteristik serta kemampuan mayat hidup serta kelemahan mereka. Dia menunjuk jarinya langsung kepada penyelidik mengatakan bahwa justru karena pengetahuan inilah dia dapat menyimpulkan bahwa kelemahan Leach disembunyikan di suatu tempat, tetapi wanita itu hanya bertanya apakah dia benar-benar berpikir dia akan percaya kebohongan yang begitu payah. Jika dia tidak mempercayainya, dia berkata wanita itu harus melihat kartu asnya. Dia mengeluarkan jari yang digunakan dalam persembahan yang berada di dalam sarkofagus. Jari itu berarti seseorang telah melakukan kontrak dengan Leach dan bahwa itu bukan monster yang sengaja ditempatkan dalam tes. Seseorang telah menempatkannya di sana melalui kontrak untuk memanipulasi ujian, dan Li Taijun menjatuhkan argumen yang sangat kuat karena Leach tidak akan pernah bisa melanggar perintah kontraktornya, berarti baik dia maupun rekan-rekannya tidak mungkin berada di balik insiden tersebut. Cha Suyon menunjukkan bahwa jika memang protagonis yang telah memanipulasi ujian, tidak akan ada alasan baginya untuk melindungi rekan-rekannya. Pria berambut merah itu hanya bertanya siapa orangnya karena itu bukan protagonis bertanya-tanya apakah itu mungkin seseorang dari guild sihir hitam. Tetapi Taijun yakin akan satu hal, pelakunya masih berada di dalam area. Dan berteriak keras agar semua orang memeriksa tangan orang-orang yang hadir. Sementara semua orang mencari pelakunya, seorang pria di tengah kerumunan mulai berlari dengan putus asa mencoba melarikan diri. Saat dia melewati kerumunan, semua orang yakin bahwa dialah pelakunya dan pemilik jari tersebut. Protagonis menyombongkan diri kepada Mary bahwa persis seperti inilah pelaku ditangkap dalam manga detektif, sementara Mary menatapnya dengan tatapan kosong. Pria berambut merah itu menerjang pelakunya bersama dengan wanita yang menjebak pria itu dengan mantra penghalang. Mada menggunakan tekniknya, Divine Art of the Dominant Dragon, Dragon Strike. Pada saat itu dia terlihat persis seperti Gai Sensei dengan gerbang ke-8 diaktifkan, tetapi sebelum dia sempat mendaratkan, pukulan pria itu sudah tidak bernyawa di tanah. Marah karena pria itu menghabisi dirinya sendiri, Madan memerintahkan orang-orang untuk mengirim mayat itu ke guild masing-masing dan menyelidiki dari mana asalnya serta apa yang dia lakukan. Suyon bertanya-tanya siapa yang cukup gila menggunakan sihir hitam untuk menargetkan Horing Guild dan Clear Sky Guild dan berjanji untuk mencari tahu siapa yang merencanakan semua ini. Dan seolah-olah dia bipolar, dia menatap protagonis kita dengan wajah termanis meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut dan meyakinkannya bahwa dia akan membalas budi atas insiden tersebut. Namun protagonis kita sudah pingsan karena kehabisan mana. Dia hanya bisa mendengar semua orang memanggil namanya saat dia kehilangan kesadaran. Protagonis bangun bertanya-tanya di mana dia dengan seseorang berterima kasih kepadanya karena akhirnya bangun. Itu adalah Lisena dan Chai Jin Hyuk. Setelah dia bertanya mengapa mereka ada di sana, Sena bilang itu karena teman mereka pingsan dan Jin Hyuk bercanda bahwa dia hanya memeriksa apakah dia benar-benar mati. Gadis berambut merah itu bertanya seberapa keras protagonis memaksakan dirinya sampai pingsan karena kelelahan karena dokter mengalami banyak kesulitan merawatnya. Terlebih lagi dia memberikan dampak yang luar biasa selama tes. Peringkat kelas B, dia memastikan untuk menunjukkan ponselnya kepada protagonis dengan berita tentang ujian tersebut. Semua orang mengucapkan selamat kepadanya karena menggendong seluruh tim di punggungnya. Jin Hyuk bahkan berani mengatakan bahwa tanpa dia Li Taijun tidak akan bisa melakukan apa-apa, tetapi gadis berambut merah menyuruhnya berhenti berbohong karena semuanya ada dalam video yang diterbitkan menunjukkan protagonis melakukan semuanya sendirian sementara mereka berdebat. Protagonis berpikir sudah berapa lama sejak mereka berbicara begitu santai dan teman-temannya selama percakapan mereka seseorang menutup pintu bertanya apakah Taijun sudah bangun dan kemudian masuk. Itu adalah Cha Suyon, perwakilan dari Clear Sky Guild, mengejutkan mereka bertiga. Dia memberitahu mereka bahwa rumah sakit tempat mereka berada dikelola olehnya. Ketika protagonis pingsan mereka membawanya ke sana karena rumah sakit berada di bawah manajemen guild dan dia bisa beristirahat dengan tenang karena dia berutang budi padanya. Utang itu khususnya karena dia telah menyelamatkan anggota berharga dari guildnya Yerin. Dia mulai berbicara dengan cara yang agak aneh, mengatakan dia tidak pernah berpikir akan melihat Yeri lagi yang sudah membuat hati sakit memikirkan apa yang bisa terjadi. Lalu dia bersandar di tempat tidur protagonis dan bertanya apa yang dia inginkan, mengatakan dia akan melakukan apapun yang diminta dan itu sangat aneh untuk dikatakan. Apakah dia mencoba menggoda protagonis kita? Protagonis mengatakan dia tidak yakin apa yang harus diminta karena dia tidak bisa memikirkan apapun dan saat dia berbicara Jin Hyuk tidak. Seperti protagonis Sigma kita berubah menjadi merah pada menyaksikan godaan ini. Suyang menyatakan bahwa ada banyak waktu, dia tidak perlu memutuskan begitu cepat, dia akan menunggu di kantor di lantai atas kapanpun dia punya permintaan. Segera setelah dia meninggalkan ruangan, Sena langsung memeluknya, mengucapkan selamat padanya karena telah berkembang pesat, sementara Jin Hyuk tidak percaya menyebutnya beruntung. Si rambut merah bilang rasanya baru kemarin dia melihat protagonis kita tersesat di Dungeon dan kesulitan melawan makhluk lemah dan sekarang dia menjadi jauh lebih baik.
Setelah selesai berpelukan dia bertanya apakah dia sudah memutuskan dan sama seperti sebelumnya dia masih belum memikirkan apapun yang benar-benar dia inginkan. Karena dia tidak yakin apa yang harus diminta Sena. Menjelaskan bahwa mereka sedang berbicara dengan wakil pemimpin guild jadi dia bisa memintanya sesuatu yang berhubungan dengan sihir tanpa masalah karena itu hal mendasar baginya. Tetapi dia memperingatkan bahwa saat ini yang paling penting bagi Taijun adalah istirahat jadi dia bisa memikirkannya nanti. Dia menawarkan padanya sebotol minuman menyuruhnya segera pulih sambil tersenyum. Protagonis berterima kasih padanya dan mengucapkan selamat tinggal karena Sena dan Jin Hyuk ada urusan dan akan meninggalkannya beristirahat. Setelah mereka pergi Mary berkomentar betapa beruntungnya protagonis kita mengatakan bahwa hanya dengan memikirkan kecantikan seperti wakil pemimpin yang menawarkan memenuhi keinginan apapun sudah cukup membuat jantung kecilnya berdebar. Sementara itu protagonis menunjukkan wajah, apaan ini, dan bertanya apa yang dia bicarakan. Dia berhenti untuk benar-benar berpikir tentang apa yang bisa dia minta. Mempertimbangkan uang tetapi menyadari itu akan menjadi pilihan yang buruk karena dia adalah pemburu peringkat S dia bisa dengan mudah mendapatkan sesuatu yang tak ternilai harganya. Sebelum memilih dia perlu mempertimbangkan apa yang benar-benar dia butuhkan sekarang. Dia mengingat sesuatu dan bertanya pada Mary kemana perginya barang-barang yang dia beli sebelumnya. Mary menjelaskan bahwa barang-barang itu kemungkinan secara otomatis disimpan di Parsley Market. Tetapi Taijun sekali lagi terlihat bingung tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Di sisi lain Mary sangat senang melihat protagonis akhirnya bertanya tentang pasar tersebut. Dia sudah menunggu untuk menjelaskannya sejak lama. Ini pada dasarnya adalah platform di mana pengguna secara bersamaan menjual barang satu sama lain dengan 100 juta pengguna dari berbagai dimensi berdagang di antara mereka sendiri. Jika Taijun mendaftar sekarang dia akan menerima bonus seperti bebas biaya penukaran, transaksi aman, dan hadiah anggota 7%. Protagonis tidak bisa berhenti berpikir bahwa ini benar-benar bantuan dan berbicara tentang bantuan. Apakah kau sudah menyukai videonya? Protagonis mulai berpikir tentang benar-benar menjadi satu-satunya orang di bumi dengan akses ke sistem pasar dan baru sekarang dia menyadari bahwa dia adalah satu-satunya di seluruh dunia dengan sistem ini setidaknya yang sudah diperbarui. Mengambil keuntungan menjadi unik dia bisa membuka toko untuk menjual kembali karena dia satu-satunya yang bisa membeli. Dengan cara itu dia akan dapat memonopoli seluruh pasar untuk dirinya sendiri dengan seringai jahat. Sementara itu Mary tampak terkejut dengan reaksi protagonis karena dia tidak mengharapkan hal seperti ini. Protagonis langsung mengklik untuk masuk ke Parsley Market dan setelah memverifikasi semua informasi ini dia sepenuhnya terdaftar dan seluruh tubuhnya dipindahkan ke lokasi lain di kota abad pertengahan yang besar. Kita melihat protagonis melihat sekeliling pada banyak orang yang memegang barang menawarkan mereka dengan nilai aneh seperti 1,8 ETH. Li Taijun tidak berpikir bahwa ini terlihat persis seperti permainan tetapi karena mereka sudah ada di sana Mary menyuruhnya untuk melihat-lihat barang. Dia langsung pergi ke vendor pertama yang mereka lihat seorang pria dengan tanduk aneh, monokel, dan janggut aneh. Ia memamerkan perisai merah yang dia pajang sebelumnya barang yang disebut Dragon Cinnamon Shield. Itu adalah barang kelas B yang terbuat dari sisik naga memberikan ketahanan besar dan harganya 18.000 koin Parsley. Dia akhirnya bertanya kepada Mary berapa nilai satu koin Parsley. Dan dia sangat terkejut mengetahui bahwa 18.000 kira-kira setara dengan 240.000 batu sihir atau beberapa juta won. Bagian terburuknya adalah ini adalah harga dasar untuk barang-barang di pasar ini jadi harganya hanya akan naik dari sana. Jelas tidak ada yang bisa dibeli protagonis di sini. Namun dia ingat dia telah mengambil beberapa barang sebelumnya yang bisa dia jual dan bertanya-tanya berapa nilainya. Dia menarik sebuah barang dari inventarisnya mengatakan dia adalah pendatang baru dan bertanya kepada pria botak bertanduk berapa harga tongkat itu. Rupanya tongkat itu benar-benar tidak bisa dijual karena dikutuk dan kecuali seseorang adalah penyihir yang sangat kuat mereka tidak akan bisa menggunakannya sehingga mustahil untuk dijual. Karena dia tidak bisa menjual tongkat itu, protagonis menyodorkan batu aneh kepadanya menanyakan berapa nilainya karena itu dari monster yang sama. Protagonis benar-benar terkejut dengan nilainya karena itu tidak lebih dari 10 koin. Ini praktis sampah dan itu menghancurkan harapan masa depan yang kaya dan monopoli yang dibayangkan protagonis. Saat pria botak bertanduk itu melambaikan tangan perpisahan, Mary mencoba menghiburnya mengatakan bahwa jumlah kecil akan tumbuh seiring waktu dan hal-hal tidak terjadi dalam semalam. Kau harus rileks. Namun seorang pria mendekat mengatakan dia ingin melihat kristal itu dan bertanya apakah Taijun punya waktu untuk berdagang. Itu sebenarnya adalah Raja Iblis yang sangat pendek. Tetapi protagonis kita mengatakan bahwa kristal itu hanyalah samba acat. Iblis itu bersikeras agar dia menerima kesepakatan itu mengatakan itu tidak apa-apa segera setelah dia mengambilnya di tangannya dan memeriksanya dia mengonfirmasi bahwa dia benar. Jika dia meningkatkan barang itu akan menjadi sangat berguna karena dia ada di sana dia bahkan menanggung biaya peningkatannya sendiri tetapi sebelum protagonis kita bisa merasa sangat bahagia dan berterima kasih iblis itu menambahkan. Syarat? Jika protagonis gagal meningkatkan barang tersebut dia harus membayar semua biayanya sendiri tetapi jika dia berhasil itu akan gratis. Tentu saja protagonis kita bingung karena pria itu memiliki seringai iblis yang nyata sambil menatap Li Taijun. Tentu saja Mary menyadari ada yang salah dan berbisik. Ke telinga protagonis memperingatkannya bahwa pria itu sebenarnya adalah penipu. Mereka pada dasarnya menipu pendatang baru dengan biaya penguatan dan peningkatan yang tidak masuk akal dan itu adalah penipuan paling umum di pasar, hanya orang bodoh yang akan terjebak.
Protagonis bertanya apakah dia bisa berhenti meningkatkan kapanpun dia mau dan tentu saja iblis itu setuju tahu bahwa protagonis akan gagal entah bagaimana. Dan karena protagonis kita adalah si orang bodoh dia menerima. Kesepakatan itu membiarkan Mary panik mencoba menariknya pergi dan mengatakan ini akan berakhir buruk. Tetapi tentu saja pemuda kita tidak akan memasuki kesepakatan yang tidak adil tanpa strategi. Dia punya metodenya sendiri dan menyuruhnya duduk dan menonton. Dia akan menunjukkan padanya apa artinya menerobos dengan keberuntungan murni. Dengan kemampuan, explosive growth, yang aktif kembali tingkat keberhasilannya meningkat dan strateginya di sini akan cukup sederhana. Pada dasarnya Lee Tae-jun bisa terus meningkatkan sesukanya dan biaya setiap peningkatan akan dibayar oleh iblis tersebut tetapi jika dia gagal satu kali saja dia harus menanggung semua biayanya sendiri. Semakin besar kesuksesan semakin tinggi risiko yang akan dia hadapi. Iblis itu mentransfer barang dan uang kepada protagonis kita bertanya apakah dia ingin pergi ke tempat yang sempurna tetapi protagonis kita hanya mengejek mengatakan dia tidak butuh hal seperti itu. Untuk peningkatan pertama dia mengklik tanpa rasa takut dan kristal obsidian menjadi barang dengan penguatan S1. Iblis itu mengucapkan selamat kepadanya mengatakan bahwa Tae-jun sudah 80% lebih dekat menuju kesuksesan. Sedikit lebih berani dari yang diharapkan iblis itu mulai memprovokasi protagonis kita bertanya apakah dia hanya akan melakukan satu peningkatan dan menyebut dirinya laki-laki. Dengan senyum gila Tae-jun dengan percaya diri menyatakan bahwa dia akan dengan mudah mencapai penguatan 9. Iblis itu dibuat bingung bertanya apakah Lee Tae-jun benar-benar yakin karena itu sangat berisiko. Secara internal iblis itu menyebut protagonis bodoh dan pemula karena peluang keberhasilan. Untuk penguatan 9 kurang dari 0,01% atau 1 berbanding sejuta, tentu saja dia mengirim semua barang ke protagonis dengan senyuman tahu dia akan gagal. Segera setelah dia menerimanya Tae-jun tersenyum dan mulai mengklik layar peningkatan seperti psikopat tanpa ragu sedikit pun. Mary terkejut berteriak padanya untuk berhenti dan si iblis tertawa memanggilnya gila mengatakan bahwa semua biaya akan ditanggung oleh protagonis kita tetapi jagoan kita hanya mengejeknya menunjukkan batu tersebut dan mengungkapkan bahwa itu berhasil. Hanya dengan menjadi 9 saja sudah menjamin 10 untuk semua statistik dan tambahan pemulihan mana 20% per jam. Tertawa di posisi yang sama seperti sebelumnya bukan karena geli tetapi karena dia juga terkejut si iblis mempertanyakan bagaimana protagonis melakukannya karena itu hampir mustahil bahkan saat mencoba mempertahankan ketenangannya secara internal dia panik karena Tae-jun telah berhasil. Tanpa satu kegagalan pun bahkan bertanya-tanya apakah protagonis kita mungkin seorang administrator. Tetapi dia tidak bisa membiarkan hal itu berakhir begitu saja karena itu berarti kerugian besar baginya jadi dia mengucapkan selamat kepada protagonis kita mengatakan itu memang pencapaian yang mengesankan tetapi karena dia sudah sejauh ini dia mungkin juga melakukan peningkatan terakhir lagi pula hanya satu penguatan lagi untuk mencapai maksimal. Iblis merah kecil itu sekarang menggigit kukunya dan membuat beberapa ekspresi aneh yang hanya disadari oleh Lee Tae-jun. Tentu saja protagonis kita agak gugup dengan tantangan ini berkat explosive growth, dia memiliki peluang 100% untuk meningkatkan hingga level 9. Peningkatan terakhir bahkan dengan penguatan hanya memiliki peluang 10%, jauh dari awal yang 0,001% atau 1 banding sejuta. Jika dia bersikeras dan gagal dia akan benar-benar kehilangan semua yang dia miliki. Tambahan lagi protagonis kita sudah puas dengan statistiknya saat ini tetapi dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang betapa hebatnya barang level maksimal agar peluangnya begitu rendah. Seperti yang diduga dia tidak bisa menahan rasa penasarannya dan setuju untuk melakukannya tetapi dia berkata dia punya satu syarat bagi iblis untuk membawanya ke tempat yang sempurna. Sampai di titik peningkatan, peak perian, mereka melihat banyak orang tanpa pakaian memohon dengan putus asa untuk kesempatan meningkatkan barang. Jelas mereka semua telah kecanduan judi dan kehilangan segalanya. Protagonis kita hanya bisa merasakan kepedihan dan kesedihan atas kehilangan barang-barang tersebut ketika Mary bertanya apakah tempat itu benar-benar meningkatkan peluang dia hanya mengatakan bahwa tidak ada yang berubah. Kali ini dengan hati yang tercekat ketakutan protagonis mulai menjelaskan bahwa keberuntungan adalah sebuah aliran entah kau punya peluang 10% atau 1% pada titik tertentu kesuksesan akan datang. Tantangan sebenarnya adalah membaca aliran keberuntungan karena waktu sangat penting untuk kesuksesan dan siapapun bisa mengatasi rintangan. Bahkan dengan peluang yang konyol, protagonis kita mulai bertanya pada Mary apakah dia tidak bisa merasakan kesedihan dari begitu banyak barang. Dia menjelaskan bahwa di sana dia bisa merasakan kapan tepatnya harus lanjut atau tidak. Tepuk tangan dan penyesalan begitu banyak orang berfungsi untuk menentukan aliran keberuntungan dan pada saat itu semua aliran ada padanya. Tanpa ragu dia mengklik untuk meningkatkan lagi dan tentu saja si iblis mengira dia gila karena mencoba peningkatan penuh dengan kebodohan belaka dengan peluang keberhasilan hampir nol. Ini membuat semua orang tegang termasuk 3 referensi yang muncul di adegan itu. Robin, Guile dari Street Fighter, dan karakter ketiga yang tidak dikenali tetapi tampak seperti referensi. Dan dalam apa yang hanya bisa digambarkan sebagai keberuntungan murni protagonis berhasil meningkatkan barang tersebut ke level maksimal dan merayakannya dengan berteriak keras, Siwu, seperti Cristiano Ronaldo. Kristal obsidian tersebut sekarang 10 dengan sesuatu yang disebut Twilight Glow. Semua orang di sekitar terpana karena bukan saja ini pertama kalinya melihat barang yang ditingkatkan secara maksimal tetapi itu juga terbuat dari material berkekuatan nasional.
Tentu saja sekarang setelah iblis merah kecil itu kalah dia murka menyebut protagonis kita penipu tetapi seperti pepatah penipu akan ditipu dan orang bodoh tetap bodoh. Bahkan saat iblis menuduh Taijun menggunakan cara ilegal seperti program untuk mencurangi sistem protagonis hanya bertanya siapa penipu sebenarnya karena iblis itu telah mencoba memerasnya sambil berpura-pura membantu. Marah iblis itu memperingatkan bahwa Taijun tidak akan pernah masuk lagi dalam pengawasannya dan mulai mengajukan laporan namun protagonis hanya memblokirnya dan meninggalkan Parsley. Market meninggalkan si penipu berteriak agar sumber dayanya dikembalikan. Kembali ke tempat tidur rumah sakitnya, Lee Taijun merayakan keberhasilannya mendapatkan barang hebat secara gratis menyebut si iblis imut. Tentu saja Mary memarahinya mengatakan itu terlalu berisiko jika dia kalah dia tidak akan mampu membayar semua koin dan material tersebut tetapi aktor kecil kita hanya berkata jika dia gagal dia akan lari saja. Sekali lagi dia masuk ke mode psikopat 2.0 menatap kristal obsidian dan bertanya padanya siapa penipu sebenarnya menyebut si iblis naif dan bodoh. Tentu saja dia senang karena dia telah menerima informasi hebat dari pasar sambil memegang tongkat itu. Dia bilang dia bahkan mungkin bisa menggunakannya. Beralih ke lantai atas kantor pusat rumah sakit Clear Sky Guild tempat kantor Suyeon berada. Protagonis kita masuk menyapa wakil pemimpin Guild dengan sopan. Dia bertanya apakah dia merasa lebih baik, dia menjawab iya dan meskipun dia belum sepenuhnya pulih dia setidaknya bisa bergerak. Dia menyebutkan jika dia datang ke sana itu karena dia telah memutuskan apa yang dia inginkan sementara itu dia berpikir tentang bagaimana tidak bisa dipungkiri. Taijun menempati posisi pertama dalam tes dan jika intuisinya benar dia akan tumbuh menjadi salah satu pemburu terbaik di Korea. Di tengah pikirannya protagonis gila kita hanya mendekat memegang tangannya dan menyatakan bahwa dia menginginkannya di adegan berikutnya kita melihat Suyeon menjelaskan bahwa Lee Taijun sebenarnya menginginkan kemampuannya bertanya apakah protagonis kita selalu berbicara dengan cara aneh seperti itu. Seperti orang bodoh dia bertanya apakah dia mengatakan sesuatu yang salah dan dia hanya menggelengkan kepala mengatakan itu adalah kesalahpahaman dari pihaknya. Wakil pemimpin jelas tertekan oleh situasi itu dan protagonis kita yang tidak peka bertanya-tanya apakah dia telah mengatakan sesuatu yang bisa disalahartikan bahkan Mary menatapnya tidak percaya baik pada apa yang dia dengar maupun lihat. Akhirnya wakil pemimpin membuka pintu ke pusat latihan besar dan bertanya apakah yang dia butuhkan hanyalah agar dia mematahkan kutukan pada barangnya itu jauh lebih sederhana dari yang dia harapkan untuk diminta dia minta melihat barang itu dan ketika dia menyerahkan tongkat tersebut dia bertanya apakah Lee Taijun mendapatkannya saat dia masih kelas D. Setelah dia mengonfirmasi dengan jujur apakah dia mau atau tidak dia melanjutkan dengan sihirnya tangannya bersinar hijau, dia berkata bahwa dengan kemampuannya yang berspesialisasi dalam mematahkan kutukan itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Kemampuan itu sangat keren membentuk sesuatu seperti kunci di atas barang tersebut turun seperti pintu yang tidak terkunci. Baik protagonis maupun Mary terkesan. Dengan kemampuan kelas S tersebut, dia selesai mengaktifkan mantra Dispel, sebuah kemampuan yang menganalisis dan menghilangkan jenis sihir tertentu. Kutukan tidak lebih dari mantra yang rumit tetapi tidak peduli seberapa rumit kutukan itu ia tidak bisa mengalahkan mantra Dispel. Namun di belakangnya, protagonis muncul dengan tatapan psikotik di wajahnya memegang kristal obsidian kecil dan mengulurkannya ke arah punggungnya. Terungkap bahwa selain karakteristik lainnya kristal itu memiliki kemampuan meniru yang memindai dan menyimpan kemampuan target, inilah tepatnya yang diinginkan protagonis sejak awal. Dia akan puas hanya dengan mematahkan kutukan pada barang itu tetapi mendapatkan kemampuan langka seperti itu adalah kesempatan yang luar biasa. Namun sebelum dia bisa bertindak sebuah celah tiba-tiba terbuka di atas kemampuan tersebut dan menyerang Cha Suyeon secara mengejutkan mengenainya tepat di perut. Makhluk itu menyerap energinya karena alasan tertentu dalam kepanikan protagonis menerjang maju. Meneriakkan nama wakil pemimpin dan melayangkan tendangan terbang ke wajah makhluk itu namun semua serangan fisik sama sekali tidak efektif. Karena serangan fisik tidak berhasil protagonis kita meluncurkan bola api biru dengan 20% kekuatannya langsung ke dada makhluk itu membuatnya terpental melintasi ruangan. Secara logis dia bergegas membantu Suyeon tetapi dia meyakinkannya bahwa dia tidak terluka parah dia hanya lengah tidak menyangka hal seperti itu muncul. Protagonis bertanya dari mana asalnya dan apa itu bertanya-tanya apakah itu semacam monster tetapi dia membantahnya mengatakan itu bukan monster meskipun terlihat seperti itu adalah kutukan itu sendiri yang mengambil bentuk fisik, roh terkutuk. Protagonis terkejut menyadari bahwa kutukan pada tongkat itu telah mengambil bentuk fisik. Suyeon menjelaskan bahwa kutukan itu berakar lebih dalam pada barang tersebut daripada yang dia duga dan satu-satunya cara untuk menghilangkannya tanpa merusak tongkat adalah melalui kemampuan mantra Dispel-nya. Masalahnya adalah makhluk itu telah mengenainya dengan kemampuan yang mencegahnya menggunakan Dispel pada saat itu karena dia tidak bisa menggunakan kemampuannya sendiri. Dia bersiap untuk menyalurkan sihirnya dengan memunculkan semacam tongkat dalam beberapa lingkaran sihir seolah bersiap meluncurkan pasukan penembak mana ke makhluk itu namun ini akan menghancurkan tongkat protagonis yang jelas tidak dia sukai dalam keputusasaan dia bertanya apakah dia punya kemampuan yang disebut Power Infusion, memohon padanya untuk meminjamkan mantra Dispel padanya. Meskipun idenya tidak buruk dia memperingatkannya bahwa roh terkutuk itu bukan sesuatu yang bisa dia kalahkan hanya dengan meminjam kekuatannya karena itu adalah kutukan tingkat tinggi dengan struktur mantra yang kompleks. Bahkan dia butuh waktu untuk melenyapkannya. Dia setuju dengan alasannya tetapi bertanya apakah dia bisa mempercayainya sekali ini saja.
Terpesona oleh karismanya, dia menonaktifkan kemampuan aktifnya dan memberitahunya untuk mendengarkan baik-baik karena tanpa bimbingannya itu akan sangat sulit. Dia meletakkan tangannya di punggungnya dan dia mulai menyerap energinya. Dia memperingatkannya bahwa itu tidak akan bertahan lama, jadi dia harus cepat dengan penguatan infus kekuatan dia diizinkan untuk menggunakan mantra Dispel. Dia berpikir bahwa jika dia tidak bisa melakukannya dia harus berhasil. Dari sudut matanya dia melihat kristal di lantai dan mulai menyalin kemampuan tersebut sambil menggunakan mantra Dispel sebagai perisai mencegah makhluk itu mendekat. Kristal tersebut selesai meniru kemampuan kelas S milik Suyeon dan kita melihat bahwa itu memiliki 2 slot untuk menyimpan kemampuan yang berarti masih ada 1 slot lagi yang tersedia. Rupanya protagonis kita beruntung karena memiliki kemampuan kalkulator yang menyatu dengan mantra Dispel, berkat Explosive Growth, alih-alih menghitung semuanya secara manual seperti Suyeon, kemampuan itu menghitung semuanya untuknya secara otomatis, itu seperti meretas. Setelah selesai menyalin, wakil pemimpin mulai menginstruksikannya tentang apa yang harus dilakukan untuk menggunakan kemampuan itu dengan benar, tetapi Lee Tae-jun hanya mengatakan dia tidak butuh bantuannya, dia sudah mengetahuinya. Dia bingung karena ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari melalui insting, namun dia menyuruhnya untuk percaya padanya. Energi hijau berubah menjadi biru, warna energinya sendiri membentuk sarung tangan energi, dia melayangkan pukulan besar berteriak pada makhluk itu bahwa dia butuh tongkat itu. Jadi ia harus pergi. Dengan 1 pukulan dia praktis mengubah makhluk itu menjadi Toji dari Jujutsu Kaisen. Ia mulai mencoba melarikan diri, kehilangan setengah tubuhnya. Cha Suyeon sangat terkejut bahwa dia bisa menguasai kemampuan yang dia sendiri kesulitan menggunakannya, bertanya-tanya seberapa berbakat Lee Tae-jun sementara dia masih dalam keterkejutan. Dia terus menyerang, kutukan itu merobek bagian tubuhnya yang tersisa sampai hanya kepalanya yang tersisa, tetapi ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mempertahankan bentuknya dan sepenuhnya dinetralkan oleh mantra Dispel. Kutukan pada tongkat Aridus akhirnya patah. Tentu saja dia memuji Suyeon, mengatakan dia luar biasa dan dia bisa melihat perbedaan dalam tingkat keahlian mereka hanya dari cara dia menangani kemampuan yang begitu sulit. Suyeon sebaliknya berpikir bahwa dia jauh lebih luar biasa dari yang dia duga. Jika dia bergabung dengan Clear Sky, dia mungkin akan dianggap sebagai beban bagi mereka. Seperti seorang profesional sejati, dia bertanya apakah dia akan tertarik bergabung dengan Horing Guild karena pemimpinnya Ma Dan Pang memiliki sesuatu untuknya yang bisa sangat berguna, memotong langsung ke markas Horing Guild di Gunung Guik. Mada sudah bertanya apakah Lee Tae-jun benar-benar hanya ingin melihat Ascending Dragon Fist. Pemimpin guild bangga mengatakan dia telah membuat pilihan yang tepat karena itu adalah seni bela diri pamungkas. Saat dia berbicara, dia mendemonstrasikannya dengan langkah hantu dan melayangkan pukulan dahsyat yang mencabik-cabik lambang besar. Protagonis kita hanya bisa tersenyum memegang kristal dia telah menganalisis kemampuan Madan dengan sempurna. Di markas besar MYTH Guild di dalam ruang pelatihan, protagonis menggunakan Ascending Dragon Strike pada anjing berkepala 3 yang berakhir dengan 2 kepala dan jatuh berbau busuk. Tae-jun menyatakan bahwa barang-barang tingkat pertama benar-benar berbeda dan berterima kasih kepada pemimpin Horing Guild karena memberinya seni bela diri itu secara gratis. Namun sistem memperingatkan bahwa karena statistik kekuatan protagonis yang rendah, kekuatan semua kemampuan Ascending Dragon Fist hanya akan mencapai 50% dari maksimumnya. Tentu saja protagonis menjadi marah, mengeluh bahwa memang tidak ada yang namanya makan siang gratis. Jika dia tahu akan seperti ini, dia akan mengikuti saran pria berotot tua itu dan berlatih secara teratur. Dan dia benar pergi, berlatihlah kawan-kawan, aku ingin kalian semua di Balneario Camboriú pada 2025. Berbicara tentang Balneario, apakah kau sudah meninggalkan tanda suka kawan? Aku harap begitu. Dibandingkan dengan 7 tahun. Penderitaan Lee Tae-jun bertahan sedikit lagi dengan cara yang benar-benar membuatnya berevolusi tidak akan seberapa karena dia perlu melakukannya. Dia memutuskan untuk memaksimalkan kekuatannya. Dia hanya memanggil sekelompok makhluk dan menyerbu ke depan dalam pertarungan jarak dekat. Kita melompat saat Lee Sena muncul dengan beberapa makanan untuk protagonis. Kita memintanya makan tetapi dia tetap mengagumi pemandangan protagonis kita yang bertelanjang, dada uap naik dari tubuhnya sambil bertanya-tanya bagaimana dia berakhir seperti ini. Dia menyadari Lee Tae-jun telah bertingkah aneh untuk sementara waktu. Belum lama ini dia dianggap pemburu biasa-biasa saja, tetapi saat ini dia dipandang sebagai salah satu pemburu paling menjanjikan, bahkan lulus tes kelas B dengan hasil yang gemilang. Selain itu dia sekarang adalah orang yang menarik bagi Suyeon, pemimpin Clear Sky Guild dan pemimpin Horing Guild. Pertumbuhan ini sama sekali tidak alami, ini menyerupai kupu-kupu yang muncul dari kepompongnya. Meskipun dia senang, dia diakui jelas baginya bahwa dia menjadi lebih menjauh. Sementara dia terganggu menonton protagonis berlatih, Suyeon muncul di belakangnya berkomentar bahwa dia tanpa khawatir. Dia terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba dan Suyeon menyebutkan dia mendengar Lee Sena sedang mempraktikkan teknik pedang visi di ruang pelatihan. Dia menjadi sangat gugup karena Suyeon tidak tahu dia meminjam ruang pelatihan tanpa izin untuk protagonis. Jika dia tahu, dia akan mendapat masalah besar, tetapi dia hanya menepuk kepalanya dengan ringan mengatakan dia percaya Sena tidak akan pernah meminjamkan ruang pelatihan mereka kepada seseorang tanpa izin. Dia menyebutkan merasakan aura yang tidak biasa, tetapi menyadari itu hanyalah Tae-jun menyadari seni bela diri yang digunakan protagonis. Dia mendekat mengatakan dia mendengar jagoan Tita lulus tes klasifikasi peringkat B. Dia tidak salah tentang protagonis, pada akhirnya tidak mengecewakan. Protagonis berterima kasih padanya atas bantuannya dan Cha Suyeon bertanya apakah dia masih bekerja sebagai pemburu lepas karena
Protagonis kita belum bergabung dengan guild atau grup, dia masih pekerja lepas, jadi tidak masalah bagi Suyeon untuk memberikan tawaran saat itu juga. Dengan protagonis yang menunjukkan ketertarikan, dia mulai menjelaskan bahwa mereka telah menjadwalkan ekspedisi dalam beberapa hari dengan Lee Sena sebagai pemimpin tim. Namun salah. Satu anggota tim harus mengundurkan diri karena cedera fatal, tetapi si rambut merah memotong pemimpinnya untuk mengatakan dia pikir ekspedisi itu mungkin tantangan yang terlalu besar bagi Lee Tae-jun karena itu ekspedisi tingkat A dan ini pertama kalinya mereka akan menyelidikinya. Mereka hampir tidak punya informasi tentang itu dan itu akan sangat berbahaya. Dia jelas mengkhawatirkannya, semua tampak imut dan tersipu. Mary tampak senang melihat adegan ini, tetapi semua harapannya hancur oleh pikiran protagonis. Dia yakin Lee Sena meremehkannya. Suyeon bagaimanapun meyakinkan mereka, mengatakan mereka tidak perlu khawatir karena dengan tingkat keahliannya dia pasti bisa berpartisipasi dalam pembersihan Dongyeon. Dia juga mengingatkannya bahwa itu adalah undangan bukan kewajiban. Akhirnya dia bertanya lagi kepada protagonis apa pendapatnya karena berlatih dengan makhluk asli jauh lebih bermanfaat daripada di ruang pelatihan. Protagonis ingat bahwa dengan kemampuannya, kemajuan yang akan dia peroleh dalam pertempuran nyata akan 10 kali lebih besar. Tentu saja dia setuju, tetapi dia bertanya apakah sebagai pemburu lepas dia akan diizinkan mengambil semua batu sihir dari monster yang dia jatuhkan. Kita tidak melihat jawabannya dan kita memotong langsung ke hari lain. Protagonis menerima pesan di ponselnya menyuruhnya tiba tepat jam 11.30. Dia hanya bisa berpikir betapa menjengkelkannya itu. Sementara dia berpikir, Mary bertanya apakah dia yakin ingin masuk ke Dongyeon ketika orang dibalik manipulasi ujian bahkan belum terungkap, tetapi dia bilang Mary tidak perlu khawatir karena kali ini dia akan didampingi oleh anggota MTH Guild. Mary bertanya apakah dia benar-benar bisa mempercayai MTH Guild. Lee Tae-jun menjawab dengan percaya diri, mengatakan bahwa baik pemimpin Horing Guild maupun MTH Guild telah berteman setidaknya selama 20 tahun, jadi tidak ada kemungkinan Guild itu terlibat dalam sesuatu yang mencurigakan. Bahkan jika mereka mencoba menusuknya dari belakang itu tidak masalah. Bahkan jika mereka menyergapnya, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Dia mengatakan ini dengan sangat percaya diri sehingga aku yakin ada sesuatu yang akan salah. Mary hanya memberitahunya agar jangan terlalu percaya diri dan tetap waspada. Dia terus berjalan dan kita memotong langsung ke pintu masuk portal. Suyeon mendekat dan memintanya untuk memperkenalkan dirinya kepada anggota tim lainnya. Kita bertemu 3 anggota Lancer Group, Cho Yushik, Hyeler Yunaon, dan No Yel, anggota termuda yang tampaknya adalah seorang penembak jitu. Mereka semua secara logis dari grup 3. Mereka memperkenalkan diri dan akhirnya protagonis bertanya apakah semua orang sudah ada di sana sehingga mereka bisa masuk. Tetapi Lee Sena bilang satu orang belum tiba. Dia memberitahu mereka bahwa salah satu anggotanya terluka saat latihan malam sebelumnya dan tidak bisa datang, jadi mereka memanggil pemburu cadangan. Sebelum protagonis sempat bertanya siapa pemburu itu, sebuah mobil mulai membunyikan klakson dan seseorang berteriak menyuruhnya menyingkir. Dari dalam mobil seorang pria besar bertato dengan beberapa perhiasan dan tas mahal melangkah keluar, bertanya apakah protagonis tidak mendengarnya dan mempertanyakan apakah dia tuli. Pria yang tampak kasar dan sombong ini rekan mereka yang seharusnya sopan. Lee Tae-jun mendekat memperkenalkan diri dan menanyakan nama pria itu, namun pria itu hanya menatapnya dengan aneh, meludah ke tanah di dekatnya dan pergi begitu saja. Setelah meludah dia terus berjalan, mengatakan jika semua orang sudah ada di sana mereka harus bergegas dan berhenti membuang-buang waktu. Protagonis jelas murka, pembuluh darahnya menonjol hampir melompat ke leher pria itu dan melayangkan 3 pukulan padanya, tetapi Chasuya melangkah untuk menenangkannya, mengatakan bahwa meskipun penampilannya dan perilakunya kasar, dia tetaplah tokoh terkenal di industri ini. Dia menjelaskan bahwa dia sebenarnya adalah pemburu lepas kelas A bernama Kim Jun yang dipanggil sampah, baik karena watak maupun kepribadiannya, tetapi keahliannya tak tertandingi bahkan di antara pemburu kelas A. Masalah terbesar dengannya adalah dia menyalahgunakan posisinya sebagai pekerja lepas untuk memonopoli semua batu sihir, membiarkan seluruh tim tanpa hadiah apapun, bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya medis. Lee Sena jelas tidak ingin bekerja dengannya dalam ekspedisi ini, tetapi dia tidak punya pilihan. Dalam pikiran Tae-jun, dia hanya bertanya-tanya bagaimana dia bisa bertemu pemburu tipe ini sebelumnya, tetapi karena Kim Jun adalah pemburu kelas A tanpa afiliasi, protagonis bertekad memperlakukan sampah ini dengan cara yang sama dia memperlakukan orang lain. Di dalam portal kita melihat langit merah dengan Lee Sena berteriak agar semua orang tetap tenang dan menjaga formasi saat banyak makhluk menyerbu ke arah mereka. Sementara monster-monster itu mulai mengamuk seperti barbar RPG, Kim bergegas maju berteriak bahwa dia tidak bisa membuang waktu pada makhluk tingkat rendah. Benar-benar menghancurkan mereka dengan tas mahalnya, sementara dia mendorong ujung barisan Sena. Dia mengeluh tentang Kim yang bertindak solo sejak mereka tiba melahap semua aksi. Dia mengingatkannya bahwa mereka adalah tim dan perlu bekerja sama, jika tidak perilaku cerobohnya akan membahayakan bukan hanya dirinya sendiri tetapi seluruh kelompok, namun Kim mengabaikan kekhawatirannya. Menyebutnya gila dan mengatakan dia bertindak karena ketakutan. Dia mengejek kepemimpinannya, mengklaim Sena tidak akan pernah sampai kemanapun dengan sikap seperti itu. Lee Sena sekarang jelas sangat marah, tetapi Kim terus menyalahkan kurangnya kemajuan mereka pada Sena dan menunjuk jarinya ke wajahnya. Dia menyatakan bahwa pemburu terkuat mendapatkan uang dan ketenaran paling banyak dan mengakhirinya dengan menyebutnya lelucon, mempertanyakan bagaimana orang sepertinya bisa memimpin tim.
Di latar belakang Lee Tae-jun berjalan dengan ekspresi paling marah yang pernah dia buat sejauh ini, bahkan Mary tampak jelas kesal oleh babi yang tidak sopan itu. Kita memotong ke sebuah kastil di mana mereka disambut oleh Duk, dua seorang NPC dan penguasa tanah terkutuk ini. Saat Suyeon mencoba berterima kasih padanya, Kim dengan kasar memotong memanggil Duk itu orang tua dan menuntutnya langsung ke intinya. Duk menjelaskan bahwa ini adalah tanah di mana kejahatan besar pernah disegel lama sekali. Tempat ini sepenuhnya terkutuk dan tidak layak untuk kehidupan manusia. Namun sebuah artefak telah digunakan untuk memurnikan dan mengusir energi gelap. Lee Tae-jun memotong menyatakan bahwa tampaknya artefak tersebut telah dicuri. Duk mengonfirmasi hal ini, menjelaskan bahwa jika mereka bisa memulihkannya, tanah tersebut bisa dipulihkan dan kehidupan mungkin suatu hari nanti kembali. Duk mengungkapkan bahwa para penyerbu telah memecahkan artefak itu menjadi beberapa bagian dan membawanya ke berbagai arah. Tim mulai berkomentar tentang bagaimana misinya tampak lebih mudah dari yang diharapkan. Untuk Dongyeon tingkat 2 mereka tidak menyangka akan ada misi pencarian dan pengambilan dan monster yang menjaga artefak hanya sedikit lebih kuat dari biasanya. Lee Sena menyimpulkan bahwa potongan-potongan itu kemungkinan besar tersebar ke utara, selatan, timur, dan barat. Sebelum dia bisa menjelaskan lebih lanjut, Kim mengejeknya lagi karena terlalu memikirkan sesuatu yang begitu sederhana. Dia menyarankan agar mereka berpencar menjadi tim untuk mencari potongan-potongan tersebut. Sena lebih suka memprioritaskan keselamatan dan menjaga kelompok. Tetap bersama, tetapi kali ini protagonis kita setuju dengan Kim. Lee Tae-jun bahkan mendiamkan Sena di tengah protesnya dan berkata dia ingin berpasangan dengan Kim jika tidak ada yang keberatan. Tim dibagi menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 2 orang dan Sena menginstruksikan mereka untuk berkumpul kembali di selatan setelah mereka mendapatkan potongan artefak untuk menghadapi tantangan terakhir bersama-sama. Lee Tae-jun memasang wajah akting terbaiknya memberitahu Kim bahwa dia merasa terhormat bekerja dengannya. Dia bahkan memanggilnya Tuan dan mengatakan dia terinspirasi oleh pidato Kim kepada Sena. Lee Tae-jun setuju bahwa pemburu yang lebih kuat layak mendapatkan lebih banyak uang dan ketenaran mengklaim ingin mengikuti teladan Kim. Kim senang dengan sanjungan itu, bertanya siapa nama protagonis dan berkata dia akan membantunya selama dia tetap dekat mereka. Akhirnya sampai di sebuah pemakaman dan protagonis bertanya mengapa Kim memilih tempat ini. Kim dengan santai mengatakan itu karena sepertinya ada konsentrasi monster yang tinggi di sana. Jika ada monster yang muncul mereka bisa mengatasinya. Masih dalam mode akting, protagonis bertanya apakah dia bisa tetap di area yang lebih kecil karena dia takut menghambat Kim. Kim mengizinkannya dan pindah ke sisi lain. Namun seiring berjalannya waktu dan tidak ada monster yang muncul, Kim mulai frustrasi dan berteriak agar mereka berhenti bersembunyi. Sementara itu Lee Tae-jun, sang protagonis, sudah memanen monster di areanya mengumpulkan batu sihir berkualitas tinggi. Kim semakin kesal ketika dia menyadari monster hanya muncul di dekat Tae-jun. Dia sempat bertanya-tanya apakah protagonis telah merencanakan ini. Tetapi menepis pikiran itu, percaya dia terlalu tidak berpengalaman untuk pandangan jauh ke depan seperti itu. Frustrasi Kim terpaksa menggunakan kemampuan tahun area luasnya berteriak agar monster berhenti bersembunyi dan keluar. Lee Tae-jun tersenyum, ekspresinya berubah menjadi benar-benar psikotik saat dia melihat Kim menggunakan kemampuan tahun. Kita melihat kilas balik di mana Cha Suyeon telah menjelaskan kemampuan Kim di luar gerbang. Dia menyebutkan bahwa meskipun Kim tidak terlalu istimewa sebagai pemburu jarak dekat, tahun area luasnya cukup unik. Tae-jun telah menunjukkan ketertarikan pada kemampuan ini, tetapi ketika ditanya dia hanya mengatakan dia penasaran. Kembali ke masa sekarang, Tae-jun menyeringai saat peta menunjukkan jumlah monster yang sangat banyak ditarik oleh tahun Kim. Inilah tepatnya yang dia inginkan, kesempatan bertani massal. Kim sekarang dikelilingi oleh gerombolan monster panik dan berteriak agar Tae-jun berhenti menonton dan datang membantu. Lee Tae-jun dengan tenang menolak, mengatakan dia tidak bisa meninggalkan area yang ditentukan. Kim yang kewalahan berteriak lagi menuntut bantuan. Tae-jun memanfaatkan momen itu, diselimuti aura biru, dia menggunakan Phantom Step, diikuti oleh Ascending Dragon Strike. Dalam satu gerakan dahsyat dia memusnahkan setiap zombie di sekitarnya. Kim terpana mempertanyakan apakah Tae-jun benar-benar seorang pemburu peringkat B. Setelah debu mengendap, Tae-jun dengan santai berterima kasih kepada Kim atas kemampuan tahunnya, berkomentar bahwa tidak ada yang menyangka jumlah monster yang bersembunyi di area tersebut. Dia kemudian menunjukkan gunung batu sihir berkualitas tinggi yang telah dia kumpulkan hanya untuk membuat Kim makin menderita. Kim yang tampak terguncang menyerangkan mereka. Pergi sekarang karena mereka telah mengamankan artefaknya, namun Lee Tae-jun menolak, mengatakan mereka harus membantu yang lain dengan mengumpulkan lebih banyak batu sihir. Dengan senyum licik, Tae-jun dengan sopan meminta Kim untuk menggunakan kemampuan tahunnya lagi. Di sisi lain area kelompok Sena berkumpul dengan 2 lainnya dan mereka berempat tetap bersama. Kedua kelompok berhasil mengumpulkan beberapa kristal dan berkat Tae-jun mereka dapat menemukan semua artefak karena semua yang dia lakukan. Dia berhasil menyelesaikan misi pertumbuhan yang mengesankan yang eksklusif miliknya. Misi itu mengharuskannya untuk menguasai kemampuan yang telah dia salin dari Madan dan dia sepenuhnya menguasai. Ascending Dragon Fist memungkinkannya menggunakan kekuatan 100%. Seorang penembak jitu khususnya terkesan dengan jumlah kristal yang dikumpulkan protagonis kita karena tidak muat dalam satu inventaris. Untuk menjaga citra orang baiknya, dia menawarkan mereka untuk mengambil beberapa membuat. Kim sangat terkejut, tetapi Mary lebih terkejut lagi.
Semua orang menolak karena itu berarti mengambil keuntungan dari kebaikan protagonis karena dia telah mendapatkan semuanya sendiri, namun dia bersikeras mengatakan bahwa semua orang telah bekerja keras dan dia sudah punya banyak batu sihir. Kim telah berbagi beberapa dengannya tadi, jadi dia hanya mengikuti teladan Kim. Untuk mengonfirmasi poinnya, dia sedikit mengancam Kim dengan bertanya apakah dia benar, dan tentu saja Kim setuju. Mereka semua berterima kasih kepada protagonis dan si pria besar, dan pada akhirnya mereka mulai mengumpulkan batu sihir tersebut. Lee Sena bagaimanapun tenggelam dalam pikirannya tentang situasi itu karena dia tidak tahu persis apa yang telah dilakukan protagonis, tetapi dia jelas berhasil. Sementara semua ini terjadi, Mary mulai bertanya apakah Lee Taijun baik-baik saja dengan membagikan batu sihir tersebut, tetapi dia hanya mengatakan ini semua tentang Citra. Pria itu hanyalah reinkarnasi Lloyd dan tidak ada yang bisa meyakinkanku sebaliknya. Kembali ke kastil, kita melihatnya menyapa para pemburu dan berterima kasih kepada mereka karena telah mengumpulkan artefak, karena sekarang berkat mereka tanah terkutuk itu bisa berkembang dengan kehidupan. Lee Sena bertanya di mana mereka harus mempersembahkan artefak tersebut, dan Duke berkata mereka bisa memberikannya kepadanya karena sebagai penguasa tanah dia akan melakukan persembahan sendiri, tetapi ini membuat si rambut merah berpikir dan dia mengajukan pertanyaan menarik. Ketika dia pertama kali memberi mereka misi, dia bilang dia tidak mampu melindungi artefak dari orang barbar dan akibatnya kejahatan yang tersegel dilepaskan dan membunuh semua orang di sana. Dia mengonfirmasi ini, tetapi dia melanjutkan dengan pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana dia bisa selamat? Ini membuat suasana menjadi sangat tegang dan Duke mulai tertawa mengatakan dia memang cerdas dan kebanyakan orang tidak akan pernah menyadari hal ini. Namun itu sudah terlambat karena dia telah mendapatkan kembali kekuatannya sejak mereka membawa artefak ke dalam kastil. Saat dia berbicara, dia melepaskan jubah yang dikenakannya mengungkapkan penampilan aslinya. Dia juga mengungkapkan dirinya sebagai bos rahasia vampir berpangkat tinggi. Duke Duas juga dikenal sebagai kejahatan besar dengan tingkat bahaya F. Lee Sena menjelaskan bagaimana dia menyadari hal ini itu karena dalam Dumyeon sebesar ini tidak ada bos terakhir yang sangat aneh. Selain itu, artefak tersebut sepertinya tidak dimaksudkan untuk membersihkan Dumyeon, jadi itu adalah kasus misi ganda, dan jika artefak dikumpulkan oleh penguasa misi lain akan dimulai. Lee Taijun hanya bisa berpikir betapa menariknya ini karena dia telah menemukan apa arti misi ganda. Menarik untuk mengetahui bahwa sejak awal pria tua itu adalah bos terakhirnya. Vampir itu mengulurkan tangan dan memerintahkan mereka untuk berjalan ke depan dan mempersembahkan artefak untuk menyaksikan kebangkitannya yang mulia. Karena alasan tertentu si rambut merah mulai berjalan ke arahnya membawa artefak. Ini membuat Lee Taijun bingung menanyakan apa yang dia lakukan. Jika mereka menyerahkan artefak, orang tua itu akan menjadi lebih kuat, namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya dia diserang dari segala sisi oleh rekan satu timnya sendiri. Dia berhasil menghindari semua serangan mereka secara logis, menyadari mereka semua berada di bawah efek hipnotis mata jahat Duke. Protagonis kita tidak terpengaruh karena obsidian yang dia bawa yang menetralkan kemampuan tersebut. Ini mengejutkan Duke yang bertanya apakah Lee Taijun benar-benar kebal terhadap kekuatannya. Sebagai tanggapan, Taijun hanya mengacungkan jari tengah padanya mengatakan dia tidak tertarik pada vampir kuno dan Duke harus mencoba menggoda nenek-nenek menawan di panti jompo. Vampir itu tentu saja sangat marah, tetapi dia berkata itu tidak masalah karena dia telah berhasil mengumpulkan semua artefak. Hari itu dia akan mendapatkan kembali kekuatan abadinya dan memerintahkan semua orang untuk mencabik-cabik Lee Taijun. Taijun merasa seluruh situasi ini merepotkan dengan vampir yang mengatakan tidak peduli seberapa kuat dia masih harus melawan teman-temannya dan itu akan berakhir dengan kematian tragis di tangan mereka. Namun bertolak belakang dengan apa yang diharapkan, vampir Lee Taijun hanya menyalurkan energi ke jari tengahnya dan mulai menyentil dahi rekan satu timnya secara instan membuat mereka pingsan. Khususnya dengan Kim, setelah menyentilnya dia melanjutkannya dengan pukulan yang begitu kuat sehingga ada jeda sebelum Kim menghantam tanah. Berjalan ke arah Duke, Lee Taijun bertanya apakah dia sedang diremehkan, mengatakan itu lebih mudah daripada makan pai dan dia bahkan tidak menderita goresan karena kemampuan fisik yang dikombinasikan dengan sihir sangat berguna. Situasi ini membuat vampir itu murka dan dia gemetar sambil memerintahkan Lee Sena untuk melindunginya sampai dia memulihkan semua kekuatannya. Dia patuh menyerang protagonis tanpa ragu. Dia sangat cepat berhasil melukai Taijun sebelum dia sempat menghindar. Dia adalah satu-satunya yang tidak bisa dia buat pingsan dengan sentilan sederhana. Tentu saja jika dia menggunakan Ascending Dragon Fist, dia akan menang seketika, tetapi kerusakan yang ditimbulkannya padanya akan fatal. Saat dia memikirkan semua ini, dia terus nyaris menghindari serangannya. Vampir di latar belakang mulai berbicara mengatakan bahwa dia akhirnya mengerti jelas bahwa mereka berdua saling mencintai. Itu menjelaskan mengapa Lee Taijun tidak menyerangnya dan itu akan menjadi tragedi jika salah satu dari mereka mati di tangan kekasihnya. Ekspresi Taijun benar-benar, apa kau sudah gila bang? Tetapi saat dia menatap vampir bertanya apa yang dia bicarakan, Mary memperingatkannya untuk melihat Sena yang sudah berhenti bergerak sepenuhnya membeku. Protagonis menyadari bahwa karena alasan tertentu kemampuan pesona vampir telah melemah untuk sesaat, bahkan Duke tampak bingung memerintahkannya untuk bergerak dan membunuh Taijun. Pada titik ini vampir itu benar yakin bahwa mereka jatuh cinta. Protagonis juga memperhatikan bahwa dia rupanya bereaksi terhadap apa yang telah dia katakan. Emosi yang kuat mungkin membebaskan seseorang dari mantra sementara, bahkan tanpa kepastian penuh itu patut dicoba. Tiba-tiba Lee Taijun mulai berbicara mengatakan dia tidak yakin bagaimana kedengarannya, tetapi dia punya sesuatu yang ingin dia katakan padanya sejak lama. Dia bertanya apakah dia ingat Natal lalu ketika dia memberinya dompet, mengatakan bahwa pria
Dengan dompet yang baik akan menarik banyak uang, suasana tumbuh menjadi anehnya lembut tapi tentu saja orang gila kita merusak suasana dengan mengatakan dia telah menjual dompet itu di pasar. Lee Tae-jun tidak seharusnya menjualnya tetapi dia putus asa secara finansial dan tidak punya pilihan. Mary tanpa jelas kecewa menatapnya tetapi Tae-jun yakin bahwa kemarahannya akan membuatnya membeku untuk sementara waktu. Dia mulai berteriak pada vampir menanyakan bagaimana dia berani menyentuh teman. Temannya dan Tae-jun menegaskan dia tidak akan pernah membiarkan vampir menggunakan kemampuan itu lagi. Untuk mencapai ini, dia merapalkan serangan penetralan gaya Tae-jun dan menusukkan kedua jarinya ke mata vampir tersebut dengan sihir dispel. Si vampir kecil itu putus asa memerintahkan protagonis untuk melepaskan jari dari matanya saat itu juga tetapi Lee Tae-jun hanya berkata bahwa dia tidak akan melakukannya dan akan terus seperti itu sampai mati. Struktur kemampuan vampir mulai dihitung saat dia berteriak dan setelah mencapai 100% kemampuan tersebut sepenuhnya dinetralkan. Berkat ini Duke berhasil membebaskan dirinya tetapi kerusakan pada matanya tetap ada dan tentu saja dia bingung tentang apa yang telah dilakukan protagonis pada matanya. Tetapi kau menyadari bahwa ini dilakukan untuk menghancurkan kekuatannya begitu orang-orang yang pingsan mulai bangun tetapi ini tidak masuk akal baginya karena tidak ada yang pernah bisa melakukan ini. Itu hanya bisa terjadi jika pada titik tertentu mananya telah habis. Murka dan bingung dia bertanya lagi bagaimana protagonis melakukannya. Tetapi Lee Tae-jun cerdik dan hanya bertanya mengapa dia harus peduli karena dia akan mati jadi dia tidak perlu tahu kemudian dia mulai mengejek lebih jauh mengatakan bahwa jika dia benar-benar penasaran dia bisa mencarinya di wiki tapi dia tidak bisa melakukannya sambil mati. Jelas Duke semakin marah memikirkan betapa beraninya protagonis kita bercanda sampai batasnya tetapi dia ingin melihat berapa lama dia akan tetap tersenyum di wajahnya menyatakan bahwa yang akan mati bukan dia melainkan protagonis. Dia berteriak bahwa dia ingin menghancurkan senyum di wajah Tae-jun saat dia mulai berlari ke arahnya dengan pedang yang terbuat dari darah tetapi sebelum dia bisa mendekat Lee Sena muncul memberikan serangan yang memutus tangan yang memegang pedang dan dia dengan cepat mengambil kesempatan untuk mengatakan bahwa protagonis telah melakukannya dengan baik dan bisa menyerahkan sisanya pada mereka. Dia berteriak kepada semua orang bahwa inilah kesempatan mereka karena dia tidak bisa menggunakan kemampuan mental lagi dan mereka semua harus menyatukan kekuatan dan mengalahkan vampir bersama-sama. Semua orang mulai mengisi kemampuan mereka sementara Sena berdiri menghadapinya mencegahnya melakukan apapun membuat vampir semakin marah berteriak dan bertanya apakah mereka benar-benar berpikir bisa mengalahkannya. Selama semua ini Lee Tae-jun hanya menonton dengan tenang mengatakan bahwa dia akan dikalahkan oleh makhluk yang dia sebut menyedihkan dan tepat di samping protagonis. Noel muncul melepaskan dua tembakan mengatakan bahwa dia telah menunggu saat yang tepat dan akan menjadi beban bagi kelompok. Kedua tembakan mengenai vampir melukainya sementara di barisan depan bersama Lee Sena Choyushik bertarung melawan vampir mencegahnya menggunakan kemampuan dan Hyaleraon menyembuhkan luka-luka rekan yang muncul selama pertempuran sementara tiga lainnya menahan vampir. Si rambut merah favorit kita mengisi energi ke pedangnya dan dia mulai mengucapkan kata-kata. Berikut, kekuatan badai yang membelah angin, gema guntur yang membagi langit, bersatulah dengan pedangku. Dia kemudian menggunakan kemampuan terkuatnya, Devasta tingkat, yang mengenai vampir secara langsung dan di adegan berikutnya dia terbelah dua secara horizontal dengan hanya kakinya yang berdiri. Si penembak jitu bertanya apakah ini sudah berakhir sudah lelah tetapi Lee Tae-jun muncul memberitahunya untuk tidak berani mengatakan ini sudah berakhir, hanya meluncurkan serangan pamungkasnya. Kameha pada kekuatan 100% bola api biru yang sepenuhnya melahap tubuh vampir dan wilayah tempat dia berada bersama dengan artefak. Setelah menyelesaikan kemampuan dia berkata bahwa dia adalah Lee Tae-jun dan tidak akan pernah menurunkan kewaspadaannya bahkan di akhir dan saat tubuh hangus Duke tergeletak di tanah. Lee Sena bilang itu tadi nyaris karena dia tahu ada yang salah dengan Duke tetapi dia tidak menduga dia bisa menggunakan kontrol mental. Si penembak jitu berkata bahwa ketika dia mendapatkan kembali kesadarannya Lee Tae-jun sedang mencungkil mata vampir mengucapkan selamat kepadanya karena membaca kemampuan Duke tetapi protagonis bertanya apakah mereka tidak ingat persis apa yang telah terjadi dan meskipun si rambut merah bertanya mengapa dia ingin tahu dia hanya bilang itu bukan alasan khusus meskipun kita tahu Lee Tae-jun tidak ingin dia ingat apa yang telah dia katakan padanya dan karena gerbang untuk pergi sudah terbuka mereka bisa kembali dan makan barbecue bersama untuk merayakannya karena mereka pantas mendapatkannya. Si rambut merah adalah satu-satunya yang ingat Kim mencarinya tetapi dia masih tergeletak di tanah seperti sampah dan tentu saja dia bertanya apakah protagonis punya penjelasan tetapi dia bilang itu tidak masalah. Sayangnya itu bukan cedera serius jadi dia akan baik-baik saja karena itu mereka akan segera pergi dan Hyaler bertanya apakah protagonis ingin bergabung dengan mereka untuk barbecue namun dia bilang dia punya beberapa hal yang harus dilakukan dan Lee Sena langsung bertanya apakah ada rencana lain selain mereka tetapi itu bukan sesuatu yang besar. Dia hanya ingin menjelajahi Dumyeon karena itu sangat berbeda dari yang lain dan dia tidak yakin kapan dia akan bisa memasuki yang seperti ini lagi jadi jika dia ingin menganalisisnya secara dekat itu seperti bentuk pelatihan. Semua orang mengagumi pemikiran ini dari Lee Tae-jun dan terutama si rambut merah mengatakan bahwa dia selalu penuh energi dan dia benar-benar mengagumi dedikasinya baik di masa lalu maupun sekarang tetapi dia mendekatinya dan meletakkan tangannya di wajahnya memintanya untuk tidak berlebihan. Dia kemudian melangkah mundur mengatakan bahwa dia bisa memanggil mereka jika dia sudah selesai karena mereka akan berada di luar sampai larut dan akhirnya mereka keluar dari portal. Mary yang bukan orang bodoh segera mulai bertanya apa yang benar-benar akan dilakukan protagonis karena dia pasti tidak akan mempelajari Dumyeon seperti yang dia katakan.
Li Taijun berkata bahwa dia benar-benar mengenalnya dengan baik tetapi menyatakan bahwa di masa lalu, dia memang memiliki momen seperti itu di mana dia mendedikasikan dirinya sangat banyak entah untuk mencoba menjadi sedikit lebih baik atau hanya untuk bertahan hidup tetapi pada saat itu dia benar. Dia hanya ingin melihat satu hal di Parswi Navigation dan dia menunjuk ke simbol tanda tanya di tengah kastil dengan ekspresi